っただろう。何回言ったらわかるんだ。なぜ迷惑なんですか。いいよ、見るからにやばい。この戦争何してくれてんだったよ。Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Ultra akan menceritakan anime baru lagi di tahun 2024 berjudul Windbreaker. Anime ini sudah pasti akan membangkitkan jiwa buta kalian, karena anime ini berkisah tentang seorang petarung yang dimana orang lemah akan menghindari dan yang kuat akan mencari. Lebih jelasnya, anime ini berlatar sekolah kumpulan preman, dan uniknya mereka bukan perusak melainkan ada untuk melindungi para warga yang mereka sebut bokurin. Dan yang lebih unik lagi, sang MC mengincar posisi paling puncak di sekolahnya. Waduh, pasti kalian gak penasaran deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gaskeun saja. Rau. Cerita dibuka dengan sebuah mimpi dari seorang pemuda yang dimana dirinya berjalan di atas tali diterpa berbagai cacian dari orang-orang sekitar, dianggap merepotkan, dibenci, bahkan dianggap menjijikan. 関わらない方がいいよ。って言っただろう。何回言ったらわかるんだ。なぜ迷惑なんですか。 Perlu kita ingat, si pemuda ini merupakan orang yang menyukai hal-hal yang kuat dan dirinya tidak tertarik terhadap orang yang lemah. Ketika berjalan di kota, terlihat di depan sana ada Ciwi yang sedang dipalak oleh para preman, dan si Ciwi itu mencoba untuk berontak. Ya, si pemuda yang melihatnya merasa muak melihat orang yang lemah yang berusaha melawan padahal tidak sanggup. Lantas si pemuda langsung menghajar si preman dan menyatakan bahwa orang yang lemah akan menghindari dan yang kuat akan mencari. したいこととかさ。やらない。ヘドが出る。 Ya, mari kita perkenalkan dulu. Si pemuda ini bernama Sakura Haruka, baru lulus SMP dan akan bersekolah di sekolah SMA Pyurin, yang terkenal sebagai perkumpulan para orang-orang kuat. Nah, setelah para preman yang tadi pada bubar, si Ciwi ingin berterima kasih pada Sakura. Namun Sakura di sini enggan mendengarkan karena yang ada di pikirannya itu hanyalah ingin gelut melawan orang yang lebih kuat, alias bukan menolong. Tapi wajahnya itu merah tuh. あんたお腹空いてない？ 俺？は？空いてねえし。 Ya, karena ditawari, Sakura pun makan di kedai si Ciwi. Nah, di sini si Ciwi pun memperkenalkan diri bernama Tachibana Kotoha. Lalu bercerita bahwa kota ini sangat jarang dimasuki orang luar. Itu karena kota ini dipenuhi perseteruan antar geng, alias kota yang tidak aman. Ya, di sini Sakura malah heran dengan Kotoha yang sok akrab, karena biasanya orang-orang yang melihat keedanan Sakura pasti akan menjauh karena takut dan bahkan dianggap menjijikan. Langsung makanlah itu si Sakura. Enaknya. Ternyata masakan Kotoha enak ya teman-teman. Sesuai lah dengan kecantikan Kotoha gitu. Gak usah gombal bang. Serius bang. Ya, lanjut. Nah, di sini Sakura agak kesal dikomentari perihal warna rambutnya dan juga kedua matanya yang berbeda warna. Tapi kayaknya masih malu karena terlalu dekat deh. Ya begitulah. Pokoknya mah di sini Sakura heran karena biasanya setiap orang yang melihat wujudnya gitu ya, yang seperti ini pasti akan merasa jijik. Meski begitu Sakura nggak peduli karena yang penting bisa gelut. Maka dari itu tujuannya masuk ke sekolah Pyurin, karena Pyurin dipenuhi orang-orang yang edan suka gelut alias banyak orang-orang yang kuat. Dan Sakura mengincar posisi puncak di SMA Pyurin. Ya, menurut Sakura, orang rendahan yang hanya bisa gelut akan sangat cocok berada di Pyurin dan akan sangat keren jika berada di puncak. Tiba-tiba Kotoha malah menyindir, ternyata Sakura terlalu bersemangat gitu ya, sampai-sampai pakai seragam Pyurin padahal belum masuk sekolah. Waduh.
Nah, ketika ada kakek-kakek mau keluar, Kotoha melayaninya dengan sopan dan lembut, dan Sakura tiba-tiba mengingatkan bahwa barang bawaan si kakek ketinggalan. Nah, setelah si kakek pergi, Kotoha memberikan sejumlah permen. Katanya masih itu sebagai ungkapan terima kasih dari si kakek gitu. Jelas di sini Sakura heran, ada apa dengan kota ini? Mau-maunya berterima kasih pada makhluk berandalan gitu. Ini seragam Pyurin loh, aku berandalan loh. Seharusnya dicurigai gitu ya, kayak yang dulu ketika Sakura mencoba ngambilin dompet yang jatuh langsung dituduh copet gitu. Sontaklah Kotoha menegaskan bahwa Sakura memang cocok berada di Pyurin. Namun ingat, mau sekuat apapun Sakura sangat mustahil bisa meraih puncak. Itu karena Sakura sendirian. Jelas Sakura marah karena dirinya tidak ingin bergantung pada orang lain. Lantas ketika Sakura akan pergi, Kotoha cuman mengingatkan, setelah bertemu dengan anak-anak Pyurin, barulah Sakura akan mengerti. 風鈴のてっぺんは取れない。一人だから。物理的な話じゃないのよ。 Tak berlangsung lama para preman kembali datang dengan jumlah yang begitu banyak, menghancurkan beberapa toko di kota ini. Dan tujuan mereka cuma satu, yaitu ingin balas dendam terhadap Sakura. Awalnya Sakura nggak begitu peduli, namun si preman terus menghina dengan mengatakan bahwa Sakura bercosplay menjijikan. Jelas hal itulah yang diinginkan Sakura, karena memang seharusnya sudah sejak lama Sakura sering dihina dan diperlakukan seperti itu. Namun meski begitu Sakura tetap berpegang teguh bahwa dirinya memiliki nilai dengan cara mengalahkan lawan yang lebih kuat. Ketika teringat perkataan Kotoha yang menyebutkan Sakura tidak mungkin berada di puncak, Sakura mengepalkan tinjunya dan langsung membantai para preman. の戦争これが俺なんだよ。一人なことと何の関係がある。 Sementara itu Kotoha yang mendengar kegaduhan langsung melihat keluar. Alhasil dirinya langsung disekap. Waduh, cepu banget cok. Namun meski begitu Sakura dengan mudahnya menendang si preman. Dan ketika ada yang menyerang langsung ya, secara fisik Sakura sangatlah kuat, bisa menahan serangan mereka semua. Namun kali ini Sakura merasa ribet karena harus bertarung sambil melindungi. Dan tiba-tiba ya, di sini Sakura pun heran kenapa dirinya harus melindungi Sakura. Dan entah kenapa tubuhnya bergerak sendiri ingin melindungi. Lalu ketika akan dihantam dengan stick bisbol, ya, muncullah seseorang berseragam Pyurin datang menolong bernama Acuy. Dan entah kenapa Acuy di sini meminta Kotoha untuk tidak memberitahu pimpinan perihal Kotoha yang terlibat bahaya. Jebret. Lalu tak lama kemudian muncul 3 anggota lainnya datang membantu dan terjadilah pembantaian 4 lawan puluhan orang. 足より全然少ねえじゃねえの。たかが4人増えただけだろうが。ほらぶっ飛ばすぞ。 Nah, ketika ditolong oleh si Acuy, Sakura begitu kesal karena dianggap lemah butuh perlindungan. Dan entah kenapa para warga menyoraki SMA Pyurin. Lebih tepatnya, seakan-akan memberi semangat pada anggota Pyurin yang sedang bertempur. Lantas Kotoha memberitahu bahwa 2 tahun yang lalu kota ini adalah tempat perseteruan antar geng, sehingga membuat keamanan kota menjadi buruk. Namun semua itu telah diubah oleh para pasukan SMA Pyurin. Awalnya mereka memasang papan bertulisan, siapapun yang melukai seseorang, merusak barang dan berniat jahat akan dibabat habis oleh anggota Bopurin. Ya, Bopurin di sini dinamai oleh para warga sebagai pelindung kota ini, melambangkan perisai Bopurin sebagai windbreaker. Dan begitulah para berandalan yang dianggap rendah kini dicintai oleh para warga sebagai pahlawan kota. Jelas di sini Sakura terheran, kenapa jadi begini? Bukankah seharusnya para berandalan itu dibenci dan dianggap menjijikan seperti di kotanya yang dulu? Dan di sini Sakura makin heran kenapa para warga ini bersikap baik pada dirinya yang merupakan manusia paling dibenci. Sontaklah Kotoha kembali meyakinkan bahwa Sakura yang ingin sendirian nampak tidak mau sendirian, dan menegaskan bahwa kota ini sangat membutuhkan Sakura. Ketika Sakura menyangkalnya, Kotoha bertanya, kenapa Sakura menolong Kotoha 2 kali? Dan kenapa Sakura memberikan barang ketinggalan milik si kakek? Lantas Kotoha menegaskan, jika ingin menyerah terhadap orang lain, tidak apa-apa. Tapi setidaknya, jika orang lain menatap ke arahmu, tetaplah mereka kembali. Dan Kotoha yakin Sakura akan menjadi sesuatu yang diinginkan. Sontaklah Sakura berlari dan melompat sambil mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka bahwa Bopurin bisa sekeren ini.
Nah, setelah kejadian itu, Sakura datang lagi ke kedai Kotoha. Tapi di sini Sakura nampak bete karena sambil menggendong sang nenek. Dan nyatanya si nenek sangat segar bugar. Ya, intinya meski ucapan Sakura berbanding terbalik, namun kenyataannya Sakura memiliki jiwa penolong yang sangat besar. Nah, ketika Sakura akan pergi, Kotoha menyiapkan sebuah sandwich yang pastinya sangat enak, teman-teman. Soalnya yang membuatnya itu kawaii sekali, teman-teman. Maksudnya apa sih, Bang? Enggak, itu cuma bercanda. Nah, ternyata hari ini adalah upacara penyambutan murid baru di SMA Piorin. Dan Sakura berangkat terlalu pagi alias terlalu bersemangat ingin segera bersekolah. Tiba-tiba ada murid lainnya datang dan gedebruk. Loh, kok jatuh sih? Langsung berdiri lagi lah dia sambil bergaya memakai seragam baru yang masih ada labelnya. Ya, orang ini sama-sama murid baru yang baru lulus SMP bernama Nirei. Jelas di sini Sakura agak heran gitu ya melihat kelakuan Nirei yang agak gimana gitu ya. Ya begitulah. Dan di sini Sakura langsung bengong ketika dianggap stres karena rambut Sakura sudah memutih duluan sebelum masa tua. Waduh. Stres? Sontaklah Nirei mengeluarkan buku catatannya dan tidak ada data apapun tentang Sakura alias orang asing di kota ini. Nah, di sini Nirei pun mengingatkan bahwa Boppurin merupakan sekumpulan orang kuat untuk melindungi orang yang lemah dan menghapus kejahatan di kota ini. Dengan kata lain, SMA Piorin bukanlah sekolah biasa, melainkan sebuah sekolah sekumpulan orang keren yang dianggap pahlawan. Dan Nirei di sini adalah salah satunya. Ya, intinya di sini Nirei heran kenapa orang luar yang tidak berkaitan ingin bersekolah di Piorin. Lantas Sakura menyatakan bahwa dirinya ada untuk merebut posisi puncak, dan hal tersebut adalah yang paling memuaskan menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Sontaklah Nirei cuman mengingatkan bahwa hal itu adalah hal yang paling mustahil, dan jika begitu tujuanmu pasti akan botak karena stres. Hampir saja diajak gelut, untungnya nggak jadi gitu ya karena jam sudah siang. Nirei akan berpatroli sebagai tugas sebelum masuk sekolah. Jelas bete lah ini si Sakura, kok bisa gitu ya orang kayak gitu masuk sekolah Piorin gitu ya. Nah, yang dimaksud kayak gitu tuh soal seragam, bro. Jadi menurut Sakura, orang yang terobsesi dengan atribut geng biasanya adalah orang yang cupu pasti bakalan kabur ketika perang, dan hal itu sering terjadi di kampung halaman Sakura. Lantas Kotoha menyuruh Sakura untuk tidak berasumsi sebelum mengenal. Kotoha mengibaratkan sebuah biji kopi. Jika kalian tahu sebenarnya buah kopi itu berwarna merah, bro. Dan awalnya Kotoha tidak tahu bahwa bijinya itu seperti itu. Dengan kata lain, kita tidak akan tahu bentuk yang sebenarnya jika melihat dari satu sisi. Oh, biji ya, Bang. Tahu aku kalau soal biji, Bang. Hah? Udahlah. Ya, intinya di sini Kotoha cuma mengingatkan untuk tidak cepat berasumsi sebelum memahami orang itu. Sontaklah Sakura bertanya apakah dia jago gelut. Jelas heran lah itu si Kotoha, kok pikiran si Sakura itu mulu ya. Biji, woi, biji, pahamilah biji, woi. Bang, perasaan abang yang jadi eblek, Bang. Ya, lanjut. Nah, ketika berjalan berangkat menuju sekolah, tiba-tiba seorang pedagang roti memberi roti untuk bekal. Jelas kesel itu si Sakura, karena heran gitu ya, kok bisa orang-orang pada baik seperti ini? Bahkan banyak pedagang lain pun yang memberi banyak perbekalan. Waduh, dapat banyak tuh. Ya, di sini Sakura pun baru menyadari bahwa dirinya terlalu cepat untuk berasumsi mengenai tatapan mereka. Tiba-tiba ada seorang ciwi meminta tolong. Yang ternyata Nirei sedang digebukin para preman gang karena menyelamatkan ciwi yang sedang digadabah oleh mereka-mereka ini. Dan meski Nirei adalah orang yang lemah tidak jago gelut, Nirei tidak cupu tetap mencoba menghentikan si preman. Namun Nirei malah digebuk bahkan dihina disuruh netek sama ibunya. Waduh. Sontaklah Nirei menegaskan bagi siapapun yang melukai bahkan memporak-porandakan kota ini akan dibasmi oleh Boppurin. Jelas mereka ketawa dikira Power Ranger yang akan membasmi gitu. Alhasil kini Nirei digebukin untuk melepaskan pelukannya. Lalu tiba-tiba ya, hanya dengan sekali tendang langsung dijongkeng. Lalu ketika dianggap sebagai penolong, Sakura menegaskan bahwa dirinya hanya tidak suka terhadap orang yang mengaku kuat padahal mah lemah, dan hanya dalam sekejap langsung sepeg. Jelas di sini Nirei begitu terkejut siapa Sakura yang sebenarnya. Lalu ketika Sakura mengatakan bahwa Nirei hanya agul mengenai seragam tanpa berkaca mengenai kemampuannya, sontaklah Nirei bercerita bahwa dulu dirinya sering dipukuli dan selalu menurut. Namun di ketika itu ada sang penolong memakai seragam SMA Piorin, dan hal itu sangatlah keren. Sambil menangis Nirei berkata bahwa dirinya ingin menjadi seperti dia. Maka dari itu Nirei masuk ke SMA Piorin. Namun tetap saja dirinya masih cupu alias lemah. Ya, di sini Sakura baru paham ternyata asumsi
asumsinya adalah salah. Orang terobsesi dengan seragam atribut biasanya cupu akan kabur saat perang. Tapi Nirei di sini sangat berbeda alias bukan cupu. Tak lama si Ciwi yang ditolong pun datang berterima kasih pada Nirei. Karena jika nggak ada Nirei, mungkin si Ciwi nggak tahu mau diapain sama mereka gitu. Jelaslah hal tersebut membuat Nirei menangis karena dianggap sebagai penyelamat, meski sebenarnya dia juga diselamatkan sih. Nah, karena Sakura dianggap keren, Nirei langsung mewawancarai untuk mengisi daftar orang-orang kuat di dalam buku catatannya. 脂肪少なめ59キロくらいに特技好きなタイプはキモい触るな測るなデータ集めるのが好きなんす Nah, di sini Nirei menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang kuat, namun Nirei berjanji akan membawa Sakura menuju puncak. 喧嘩では力になれないかもですがてっぺんまでこっちですよ触るな Nah, sebelum masuk ke sekolah, Sakura nongkrong dulu sambil makan roti sobek pemberian tetangga. Sementara Nirei Rariweh menyuruh untuk cepat ke sekolah. とにかく行きましょうよグ行きたきゃ一人で先に行けばいいだろうあつらさんお風鈴の本拠地ワクワクするぜいきなり Nah, ketika sampai di sekolah, Nirei menunjukkan papan bor daftar nama-nama orang yang sekelas, dan untungnya Nirei sekelas dengan Sakura. Tapi di sini Nirei sangat terkejut karena dirinya akan sekelas dengan Suo, Kiryu, bahkan Sugera, alias orang-orang yang hebat menurut data catatannya. Tapi di sini Nirei sangat ketakutan ketika melihat ada satu orang yang sangat berbahaya sekelas dengannya. Dan entah kenapa di sini Nirei sangat murung, bahkan meminta Sakura untuk berjanji harus akrab dengan teman sekelas, alias harus selalu senyum, smile. Ya, di sini Nirei menjelaskan bahwa Bopurin dibentuk untuk melindungi warga, dan Sakura yang merupakan orang luar sudah pasti akan ada banyak orang yang membenci alias bertanya-tanya apa tujuan Sakura di sini. Tapi Sakura malah melakukan pemanasan alias siap untuk gelut. Jelas soaklah itu si Nirei. Karena jika gelut, Sakura pasti akan dimusuhi oleh seluruh penghuni sekolah ini. Meski begitu, Sakura bodoh amat karena tujuannya di sini yaitu akan merebut puncak. Dan ketika masuk ke kelas, semuanya langsung menatap, dan ketika ada orang yang menyapa, Sakura langsung bersiap untuk gelut. Sontaklah Nirei memberikan penghormatan, dan orang ini memperkenalkan diri bernama Leonardo DiCaprio. Waduh, ternyata humoris juga ya orangnya. Ya, aslinya orang ini bernama Suo, dan lagi-lagi Suo bercanda bahwa penutup matanya itu merupakan penyegel roh pemberian si Udin. Jelas marahlah itu si Sakura karena kebanyakan bercanda gitu bro. Lantas Suo mulai serius meminta Sakura untuk memperkenalkan diri. Don, やばい聞いたよすごいじゃない ya, ternyata Suo di sini sangat humoris ya teman-teman. Nah, di sini Suo mengumumkan bahwa Sakura adalah orang pertama yang melindungi kota di insiden kemarin. Sontaklah semuanya langsung berkumpul memuji Sakura. Sementara Sakura begitu bete, kenapa kelasnya begini gitu, kok nggak ada garang-garangnya gitu. Lalu ketika ditanya orang luar memiliki tujuan apa di sini, Sakura menjawab bahwa dirinya akan merebut puncak. Sontak situasi mulai hening, dan yang riweh malah si Nirei. Dan lalu tiba-tiba, ya, muncul sosok yang paling berbahaya di kelas ini, yaitu Sugishita Kyotaro. 杉下京太郎 Ya, dengan santuйnya Sakura menghindar, dan inilah yang paling diinginkan oleh Sakura. やばいやつ俺は好きだそう来なくちゃ Ya, di sini Suo cuma memberitahu bahwa Sugishita akan mengamuk jika ada orang yang mau merebut posisi puncak. Dan perlu diingat, Sugishita merupakan orang yang berbakat terpilih sebagai anggota Bopurin sejak masih SMP. Dan Sugishita di sini merupakan pemuja sang pemimpin. Dengan kata lain, siapa saja yang mau melengsarkan sang pemimpin, Sugishita akan menghancurkannya. 暴風林を名乗ることを許そう出入りしていて Ya, meski begitu tetap saja lemah di hadapan Sakura, karena sang pemuja atau orang yang tidak mau berpikir sendiri takkan mungkin bisa mengalahkan Sakura. Tapi ketika akan lanjut bertarung, tiba-tiba, ゆえを会う留学おめでとうもう入ってんの ya, di sini Sakura tidak peduli dengan suara tersebut. Tapi Sakura terheran kenapa semua orang langsung terbengong. Dan ketika mengetahui bahwa orang yang bicara lewat speaker merupakan sang pemimpin alias sang pemegang puncak bernama Umemiya Hajime, sontak Sakura langsung semangat dan mulai mendengarkan. Tapi semuanya langsung bengong karena sang pemimpin memberikan sebuah kata-kata penyambutan bagi para siswa baru, yaitu nikmatilah masa muda kalian, buatlah hidup SMA kalian penuh kenangan dan penuh arti. Dan di musim panas
panas nanti, mari kita mantai sambil nyedot es serut. Langsung dijenggut lah itu si Nirei karena menghina es serut. Es serut loh. だけどこれだけ人数が Nah, ketika sang pemimpin berkata jangan adu jotos di kelas, langsung disusutlah itu darahnya biar nggak ketahuan. Benar-benar sang pemuja sejati ya. Kayaknya ini si Umemiya itu sangat kuat dan keren deh. Nah, sebagai kata penutup, Umemiya menegaskan bahwa kita harus melindungi kota sebagai Bopurin. 町を守れ Ya, di sini Sakura terheran kenapa semuanya begitu nurut dan bersatu padahal orangnya tidak ada di sini. Sakura bertanya-tanya apakah dengan jago gelut mereka bisa seperti ini, dan Sakura sangat penasaran orang seperti apa Umemiya. Sontaklah Suwo menyuruh Sakura dan Sugishita untuk berjabat tangan alias baikan. Jelas emoh lah itu si Sakura. Lantas Suwo mencoba menengahi bahwa Sugishita pasti akan dimarahi sang pemimpin jika ketahuan memukul kawannya sendiri, dan Sakura sebenarnya akan mudah menjadi puncak. Alhasil mau tak mau mereka berdua saling berjabat tangan. Ya, di sini Sakura merasakan hal yang berbeda karena yang ia tahu selama ini tangannya itu digunakan untuk nyabok, ngejenggut dan sebagainya gitu. Dan kali ini Sakura mendapati sebuah kehangatan yang belum ia rasakan selama ini. Tapi tetap saja ujung-ujungnya kayak gini. ゴリラかよ Dan setelah itu, seluruh siswa semakin akrab dengan Sakura. Sejenak Sakura berpikir, setelah datang ke kota ini, Sakura merasakan suatu hal yang belum pernah ia rasakan. Dulu dirinya selalu dijauhi dan dianggap menjijikan. Dan saat ini, Sakura baru merasakan ternyata ini yang dimaksud dengan kehangatan dari sebuah kebersamaan. どうしただんまりして誰がこんなんで落ち Tiba-tiba ada senior datang ke kelas menyuruh seluruh siswa ini untuk keluar. Yang ternyata Sakura dan yang lainnya disuruh untuk ngecat dinding milik tetangga yang dicoret-coret oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jelas di sini Sakura heran, kok gini amat ya geng ini? ペンキの追加もらってきたよ。あそこムラになってますよリラ君ペンキ塗るのうまいね。 Nah, sebelum itu terjadi, ternyata awalnya mereka dikumpulkan di sebuah lapangan dan mereka semua dimarahi karena keluar terlalu lama hingga si senior ini menunggu selama 7 menit. Sontaklah Sakura teringat ternyata seniornya itu adalah si Acuy. Lantas karena Nirei bertanya, Sakura mengatakan bahwa insiden kemarin melibatkan Kotoha alias Ciwi yang ditolong Sakura. Tapi tiba-tiba... Ya, di sini Acuy marah-marah untuk tidak bilang pada siapa-siapa mengenai Kotoha yang terlibat dalam bahaya. Itu karena jika sang pemimpin tahu, urusannya akan ribet. Dan saking tegangnya, Acuy langsung mengeluarkan obat sakit perut. Ternyata Acuy di sini punya penyakit fobia terhadap sesuatu yang tegang-tegang. Ya, yang tegang-tegang ya teman-teman. Nah, di sini Acuy cuma mengingatkan bahwa dirinya tidak tahu apa alasan Sakura repot-repot datang dari luar. Tapi perlu diingat, Sakura telah datang ke wilayah bos yang gila. Nah, setelah itu Nirei mencatat bahwa Acuy yang kuat punya penyakit sakit perut ketika tegang. Jelas heranlah itu si Sakura. Lantas Nirei pun menjelaskan bahwa si Acuy merupakan salah satu dari keempat kaisar Bopurin. Ternyata posisi sebelum puncak disebut sebagai kaisar dan jumlahnya ada 4 orang. Masing-masing dari mereka memegang kepemimpinan dari setiap kelas tiap angkatan. Nah, Bopurin sendiri terbentuk dari 4 kaisar, diurutkan sesuai kelas dari 1 sampai 4, yaitu Tamon, Jikoku, Jojo, Komoku. Dan kelas 1 ini disebut Tamon. Nah, untuk tugas kelas 1 ini harus berpatroli di kota, dibagi kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Dan setiap kelompok harus ada senior yang memberi instruksi. Nah, Sakura di sini dikelompokkan bersama Sugishita, Suwo, dan Nirei. Dan sebagai instruksinya yaitu Acuy. Nah, ketika ditanya soal berkelahi di kelas, mereka berdua malah guntreng. Alhasil Acuy agak kerepotan untuk mengurus juniornya yang seperti ini. みたいだね。 誰がこぼしたんだ Lanjut, di sini Sakura nampak kesal karena cuma jalan-jalan doang. Kenapa tidak mencari si pembuat onar atau apalah gitu? Nah, di sini Acuy menegaskan berjalan-jalan memakai seragam Pyurin sudah memiliki arti yang penting. Dengan kata lain, kita ada untuk melindungi bukan untuk menyerang. Jelas makin bete lah itu si Sakura. Nah, ketika ada nenek-nenek mau naik tangga gitu ya, Acuy langsung gercep membantu. Bahkan membantu tetangga mengecat tembok yang dicoret-coret. Ya, ternyata begitulah ceritanya teman-teman. Yang dimana Bopurin di sini nampak seperti polisi kota dan pekerjaan mereka sangat dihargai oleh para warga, bahkan diberi imbalan makanan yang enak. いやー、ありがとうありがとう。 Nah, di sini Acuy memahami bahwa jiwa muda Sakura saat ini sedang meronta-ronta alias suka bertarung karena seru. Hal itu sama dirasakan oleh Acuy sebelumnya. Namun saat ini berbeda, bagi Acuy diajak bicara dan dibutuhkan oleh orang lain adalah hal yang lebih seru.
Singkat cerita, mereka semua telah tiba di sebuah terowongan bawah jembatan kereta. Di sini Sakura merasa heran kok bisa ada gambar lambang anjing jelek. Langsung soak lah itu si Nirei, soalnya takut ada orang yang mendengar. Ternyata lambang tersebut merupakan lambang geng Sisi Toren yang memegang teguh pada kekuatan adalah segalanya. Dan jalan layang ini merupakan wilayah perbatasan antara Sisi Toren dan Bopurin. Dalam artian, hukum Bopurin tidak berlaku di dalam sana. 力の絶対進化そういうの好きだぜ Lalu tiba-tiba ada anak SMP kelas 3 yang sedang dikejar-kejar oleh para anggota Sisi Toren. Dan kelompok Acuy di sini tidak bisa menolong karena dia berada di luar perbatasan Bopurin. Namun ketika akan tertangkap, ya, seperti biasa jiwa brutal Sakura dan Sugishita tidak bisa ditahan. Tak peduli wilayah siapa dan siapa lawannya, jelas di sini akan menjadi masalah yang besar. Seperti yang kita lihat, teman mereka malah acuh tak acuh dengan temannya yang sudah tepar. Dengan kata lain, mereka memang menginginkan kejadian ini. Lalu tak lama kemudian muncul seseorang yang membuat anggota Sisi Toren merinding, yaitu sang wakil pemimpin Sisi Toren bernama Togamejo. Lantas Acuy menjelaskan bahwa anggotanya itu dikeroyok dan dikejar-kejar oleh anggota Sisi Toren. Tapi di sini Togame malah santuy-santuy saja seperti mengharapkan ini terjadi. Dan rekannya yang tepar itu ketika terbangun langsung Bukan hanya itu, Togame di sini sangat kesal dengan orang-orang yang lemah tidak pantas memakai atribut Sisi Toren. Jelas Bopurin yang berjiwa pelindung tidak suka melihat hal seperti itu. Sontaklah Sakura menyebut Togame culun. Itu karena menghajar yang lemah bukanlah tanda sebuah kekuatan. Dan Sakura sangat kecewa dengan Sisi Toren. Jelas hal tersebut membuat Togame tertarik. Tapi Togame malah terheran melihat wujud Sakura yang nampak seperti Otelo. Nah, di sini cara ngomong Togame itu sangat slow, bro, dan dirinya sangat kesal dengan Sakura yang ngomong terlalu cepat. Ya, intinya mah di sini Togame akan membuat Sakura babak belur di tempat yang tepat. Maka dari itu, Togame pamit pergi dan akan bertemu lagi. Jelas di sini Nirei begitu soak karena hal ini bisa memicu peperangan antar geng. Sontaklah Suwo mencoba menenangkan, sementara Acuy sibuk meminum obat sakit perut karena ini terlalu tegang, brother. Nah, di sini Acuy memberitahu pada Sakura bahwa Togame orangnya tidak sebaik itu karena sebenarnya Togame merupakan orang terkuat dalam perebutan wilayah. Dengan kata lain, Togame takkan mungkin membiarkan Sakura begitu saja. Tapi di sini Acuy sadar bahwa dirinya salah sebagai senior karena seharusnya sebagai senior Acuy harus maju duluan seperti halnya Sakura. Nah, setelah itu Sasaki si anak SMP ini ya langsung dibawa ke atap gedung sekolah alias kediaman Umemiya sang pemegang puncak. Dan ketika sudah berada di atas, Sakura begitu terkejut dengan tempatnya yang nampak seperti tempat bersantai. Dan hal yang paling mengejutkan di sini, ternyata Umemiya sangat suka sekali bercocok tanam. Oh, Hiragi. Dade, barbecue da na. Ya, di sini Acuy melapor telah terjadi masalah dan sungguh herannya Sakura ketika Umemiya berkata sudah tahu. Tapi nyatanya malah membahas masalah bibit tanaman. Si Acuy pun mencoba menjelaskan, namun nyambungnya itu malah bahas terong lah, paprika lah, tapi nggak bahas melon sih. Ketika Sakura ragu dia Umemiya atau bukan, yang marah malah si Sugishita. Alhasil Umemiya pun langsung membahas tanaman tomat. Nggak nyambung saat. Sabar bang, lanjut bang. Ya lanjut. Nah, di sini Acuy sama Sakura udah mesem banget tuh mukanya. Sementara Suwo menyuruh untuk bersabar sama si Sasaki yang menjadi korban. Ya, meski Umemiya terlihat lawak gitu ya, Sakura tetap penasaran kenapa bisa semua orang begitu patuh ketika mendengar suara Umemiya. Nah, karena sudah teramat kesal, sontaklah Sasaki mengungkapkan masalahnya yang dimana awalnya dirinya mengejar penguntil di pusat perbelanjaan. Namun tanpa sadar ia telah memasuki wilayah Sisi Toren. Sasaki mengakui bahwa dirinya sangat terobsesi dengan geng Bopurin. Namun kali ini ia sangat merasa bersalah karena telah menjadi pemicu peperangan antar geng. Dikira akan dimarahi gitu, namun nyatanya Umemiya malah balik berterima kasih karena Sasaki mencoba melindungi kota. Dan sambil tersenyum Umemiya berkata sisanya biar abang yang atasi. Tapi tiba-tiba Umemiya tertawa ketika mendengar bahwa Sasaki ditolong oleh Sakura dengan cara menendang para anggota geng Sisi Toren. Jelas heranlah semuanya. Sementara si Acuy nggak kuat nahan sakit perutnya dan Sakura mulai panik karena dirinya ditunjuk sebagai pemicu utama peperangan yang akan terjadi. Ya, di sini Sakura mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak suka dengan geng kintil yang mengaku kekuatan adalah segalanya, tapi malah menindas orang yang lemah alias culun.
Tiba-tiba Umemiya langsung mengusap kepala Sakura dan bilang bahwa dirinya setuju dengan ungkapan Sakura. Loh bahkan sangat berterima kasih karena Sakura telah melindungi warga kota sebanyak 2 kali. Selintas Sakura merasa aneh, perasaan hangat apa ini? Kenapa tubuhnya perlahan melemas? Apakah ini alasan mereka benar-benar patuh terhadap sang pemimpin karena merasa aman berada di sisinya? Ya, meski begitu Sakura tetap melawan dan merasa bete diperlakukan seperti itu. Tak lama Achoy mendapatkan sebuah telepon, namun langsung terputus dan tiba-tiba... Tanomo! 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 Ware wa Shishitoren Todori. Ya, sungguh tidak disangka sang ketua sesi Toren bernama Tomiyama Choji telah datang ke sini seorang diri membantai para siswa SMA Purin. Jelas Nirei sangat panik karena peperangan antar geng akan segera terjadi. Berbeda dengan Sakura yang nampak senang ingin segera bertarung dengan sosok yang dianggap paling kuat di sisi Toren. Namun tiba-tiba... Ya, entah kenapa di sini Sakura merasakan Umemiya yang sangat berbeda. Ekspresinya, ucapannya, bahkan auranya membuat Sakura tidak bisa bergerak. Seperti yang kita lihat, Umemiya nampak serius meminta bawahannya untuk dikembalikan. Dan Sakura bertanya-tanya monster seperti apa itu si Tomiyama yang masih bisa tertawa bahkan berperilaku aneh di hadapan Umemiya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, Umemiya menegaskan bahwa kita sudah impas, yang dimana Tomiyama sudah membuat anggota Boppurin pada tumbang. Tapi Tomiyama tidak mau mendengar dan langsung menyerang. Ya, dengan santunya Tomiyama menyuruh Umemiya untuk menyerang balik. Sambil menunjuk, Tomiyama menegaskan bahwa dirinya sangat menginginkan Umemiya. Lantas karena ditanya apa alasan Tomiyama menyukai gelut, Tomiyama menjelaskan bahwa dirinya merasa bosan berada di puncak sisi Toren. Dan ia merasa tidak adil melihat Umemiya yang nampak bahagia berada di puncak Boppurin. Maka dari itu, Tomiyama ingin merebut Boppurin menjadi miliknya. Jelas di sini Umemiya sangat miris mendengarnya karena Tomiyama seperti telah mengalami hidup yang berat. Tiba-tiba rombongan dari sisi Toren pun telah datang. Dan Togame sedikit memberi saran untuk jangan sendirian jika tidak mau kalah. Sontaklah Sakura dan yang lainnya langsung pasang badan, tak mau lagi mendengarkan Umemiya yang menyuruhnya untuk diam. Jelas di sini Umemiya senang melihat jiwa mereka yang sangat berkobar demi sang pemimpin yang tidak mau dikepung. Ya, karena Tomiyama sangat ingin berduel dengan Umemiya, Togame memperingatkan Tomiyama untuk melihat sekitaran yang tidak mungkin menjadi arena duel 1 lawan 1. Sontaklah Umemiya menyuruh seluruh siswa Purin untuk tidak bergerak sedikit pun, biar urusan di sini dirinya lah yang akan mengurus. Lantas Umemiya menerima tawaran duel, asalkan Tomiyama membawa pasukannya mundur dari wilayah ini. Tiba-tiba para junior saling menyinir satu sama lain. Bahkan Togame pun ikut menyinir. Hari sudah gelap, takkan bisa melihat wajah mereka yang bonyok. Sontaklah Sakura membalas, bertanya bagaimana caramu melihat wajah sendiri yang bonyok. Asik nih. Nah, agar semakin menarik, Tomiyama menyarankan untuk saling berduel agar nampak seperti festival gelut. Dan Togame menyetujui hal itu. Tapi menurut Umemiya itu tidak perlu. Tapi para junior sangat semangat ingin menghajar bebenguk mereka. Alhasil mau tak mau Umemiya pun setuju, yang dimana Umemiya akan bertarung melawan Tomiyama, Sakura melawan Togame, Suo melawan Shikehead, Sugishita melawan Shikehead. Dan tiba-tiba si Achoy ingin juga ikutan melawan orang yang ia kenal, yaitu Sakokota. Singkat cerita, maghrib menjelang malam, Sakura bersama ketiga temannya makan bareng di kedai Kotoha. Di sini Nirei nampak panik dan Rariweh tepararugu gitu ya, takut peperangan akan terjadi, bahkan takut Boppurin direbut oleh sisi Toren jika Umemiya kalah. Dipelototin lah sama si Sugishita. Kotoha yang kesal pun mengingatkan pada Nirei untuk percaya bahwa Boppurin dipenuhi orang-orang yang kuat. Tak lama kemudian tiba-tiba Umemiya datang, langsung bersikap manis di hadapan Kotoha. Bahkan menunjukkan benih pohon jambu yang sudah mulai tumbuh dewasa. Tiba-tiba Sakura wajahnya memerah menganggap Kotoha pacarnya Umemiya. Jelas bukanlah, kata mereka berdua. Dan dengan penuh senyum, Umemiya mengaku bahwa Kotoha adalah adiknya. Tapi nyatanya bukan. Lah terus apa tuh? Ya, ternyata Umemiya dan Kotoha hidup bersama di sebuah panti asuhan dan Umemiya sangat menyayangi Kotoha sebagai adik. Langsung lega lah itu si Sakura. Tapi jadi salah paham tuh, apakah Sakura mulai ada rasa sama si Kotoha? Rasa apa sih, Bang? Halah, bocil nggak usah tahu. Tapi di sini Sakura terheran ketika Kotoha mengungkapkan bahwa umurnya baru 16 tahun, tapi kelihatannya kayak sudah mbak-mbak gitu. Langsung dilempar lah pakai kursi.
Waduh, ini si Sugishita kayaknya spesialis kursi deh. Dari awal lempar-lempar kursi mulu, anjir. Dan entah kenapa Umemiya nampak menakutkan sekali. Nah, Achoy pun mengingatkan pada Sakura bahwa inilah alasan kenapa Umemiya tidak boleh tahu jika Kotoha dalam bahaya. Itu karena Umemiya pasti akan ngamuk. Nah, ketika teringat masa lalu, Achoy membicarakan sisi Toren yang jadi berbeda tidak seperti yang dulu. Setahu Achoy, sisi Toren memang berdarah panas, menjunjung tinggi kekuatan adalah segalanya. Tapi dulu sisi Toren tidak pernah menyentuh anak SMP. Dan dulu juga Boppurin pernah berperang melawan sisi Toren dengan pertarungan yang sangat menyenangkan. Namun saat ini sisi Toren sudah berbeda setelah Tomiyama menjadi pemimpin, yang dimana ia selalu mencari perkara sepihak, alias orang random asal serang tidak melihat lawan. Intinya sisi Toren telah mendapatkan banyak rumor yang buruk. Ya, menurut Umemiya penyebabnya hanyalah satu, yaitu Tomiyama, dan Umemiya akan berbicara dengannya besok. Jelas di sini Sakura heran, loh kok bicara, bukannya kita itu akan gelut? Nah, disinilah Umemiya menjelaskan satu hal bagian penting bagi seorang petarung, yaitu berbicara lewat tinju, yang dimana tinju memiliki bahasa melebihi kata-kata yang hanya bisa dimengerti oleh kita. Nah, karena hari sudah malam, mereka semua pun pada bubar. Sebelum pergi, Sasaki mengucapkan terima kasih yang lupa ia ucapkan pada Sakura dan Sugishita. Jelas malulah itu si Sakura, bilang bukan bertarung untukmu. Sontaklah Kotoha memarahi Sakura untuk lebih gentle sebagai kakak kelas, yaitu mengucapkan serahkan pada abang. Anjay. Ya, ketika berjalan sendirian, Sakura bergumam bahwa ia tidak pernah menyangka bahwa gelut adalah komunikasi dan tinju adalah sebuah bahasa. Singkat cerita, esok hari pagi pun tiba. Sakura bersama yang lainnya mulai memasuki perbatasan sisi Toren. Di sini Sakura terus berpikir bahwa dirinya belum pernah bertarung selain demi dirinya sendiri. Namun meski begitu, entah kenapa saat ini Sakura merasa takkan pernah kalah melebihi dari biasanya. Ya, ketika sampai Umemiya disambut dengan baik dan langsung diantar menuju markas sisi Toren. Terlihat kota ini hanya dipenuhi toko bar. Lalu tiba-tiba Sakura penasaran kenapa Nirei ikut ke sini padahal Nirei tidak memiliki urusan apapun. Ya, di sini Nirei mencoba menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin belajar karena dirinya termasuk anggota Boppurin. Jelas kesel itu si Sakura. Si Achoy malah ikut kesel. Dahlah. Nah, singkat cerita mereka semua telah sampai di markas besar sisi Toren, lebih tepatnya di sebuah gedung bekas bioskop. Ya, meski yang lainnya tetap santuy-santuy saja gitu ya, tapi Nirei benar-benar dibuat kaget ketakutan pengen pulang. Lantas Sakura menegaskan, jika ingin belajar, angkat kepalamu dan tetaplah lihat ke depan sana. Nah, lalu Tomiyama mulai menyambut para penonton untuk bersiap melihat sebuah pertunjukan yang sangat luar biasa. Lantas Umemiya mencoba menenangkan para junior agar tetap santuy karena kemenangan yang dihitung hanyalah pertarungan antara Umemiya melawan Tomiyama. Tapi Sakura menegaskan bahwa dirinya tidak peduli dihitung atau tidak, yang pasti dirinya tidak memiliki niat untuk kalah. Jelas Umemiya senang melihat semangat Sakura yang sangat berkobar. Nah, untuk pertandingan pertama si Kehet ini ingin maju duluan melawan Sugishita. Sebelum naik ke panggung, Sakura menegaskan bahwa urusan kita belum selesai. Dengan kata lain, jangan sampai kalah sebelum dikalahkan oleh Sakura. Di bangku penonton, Nirei begitu rariweh menyebutkan data si Kehet yang mampu mematahkan tulang lawannya dengan sekali hantam. Tapi menurut Suo, Sugishita pun sama-sama pernah melakukan itu. Tapi menurut Umemiya sangat sayang sekali jika Sugishita disamakan dengan si Kehet itu. Seperti yang kita lihat ketika pertarungan dimulai, si Kehet melakukan tipuan supaya Sugishita berpaling. Dan di ketika itu, si Kehet langsung menghantam. Namun apa yang terjadi? Ya, hanya dengan satu cengkraman si Kehet langsung tumbang tak berdaya, ngagoler di lantai bahkan sampai pingsan. Jelas semuanya langsung terkejut, terutama Nirei. Tapi Tomiyama begitu senang melihat orang kuat meski itu adalah musuhnya. Jelas di sini Nirei makin heran melihat kelakuan Tomiyama yang agak-agak eblek. Bahkan ia menganggap bahwa sisi Toren dipenuhi orang-orang edan alias aneh. Sementara Umemiya begitu bangga punya junior yang hebat dan Sakura keceplosan mengakui kehebatan Sugishita. Namun semuanya langsung terheran ketika melihat kelakuan anggota sisi Toren yang membuang orang begitu saja ketika kalah dalam pertarungan alias dianggap lemah, tidak pantas lagi berada di sisi Toren.
Jelas di sini Sakura muak melihat mereka-mereka yang kroco sosokan merasa kuat, dan menurut Suo mereka itu beneran kroco karena tidak pernah mengerti kalau belum pernah merasakan kalah. Ketika akan terjadi perkelahian, sontak mereka langsung ketakutan ketika dipelototi Tomiyama untuk jangan mengganggu acara. Nah, untuk pertarungan selanjutnya, Sakura sudah tidak sabar ingin maju duluan. Tapi Suo bilang tidak boleh, karena saat ini adalah gilirannya bertarung melawan si Kehead yang suka gigit jari. Sebelum naik ke panggung, Suo berkata pada Sakura bahwa Sakura adalah orang yang bodoh, memiliki otak kopong yang bermimpi ingin menggapai puncak. Namun meski begitu, menurut Suo, Sakura sangat keren karena kata-kata dan tindakan Sakura memiliki inti yang kokoh alias bukan sekedar bacotan saja. Maka dari itu Suo juga akan berjuang alias takkan kalah dari Sakura untuk menggapai puncak. あいつってさ Di bangku penonton, Sakura begitu penasaran menanyakan data tentang Suo pada Nirei. Menurut Nirei, Suo memang sudah terkenal sejak SMP, namun tidak ada data secara detail mengenai Suo menang dari siapa dan berapa kali ia menang ketika bertarung. Alias benar-benar tidak ada yang tahu, bahkan Acuy pun dan Umemiya pun tidak tahu. Namun menurut pandangan Umemiya, sejak pertama kali ia bertemu dengannya, Suo terlihat seperti orang yang baik. Ya, di sini terlihat si Kehead begitu gelisah melihat rekannya yang tadi dikalahkan, bahkan langsung dibuang begitu saja. Menurut Suo, si Kehead ini agak lain, tidak seperti anggota sisi Toren yang lainnya yang enggak peduli dengan rekannya yang lemah. Ternyata si Kehead ini adalah teman seperjuangan si Kehead yang tadi. Ya, entah kenapa di sini Sakura begitu penasaran kenapa bisa tatapan dingin yang dimiliki Suo malah dianggap sebagai orang baik oleh Umemiya. Dan tiba-tiba, ya, semua orang dibuat terkejut dengan gerakan Suo yang dalam sekejap berubah posisi. Bahkan berkali-kali si Kehead dijatuhkan begitu saja dalam sekejap. 一瞬で後ろを取られた。 Ya, melihat si Kehead yang terus-terusan terjatuh membuat para penonton muak melihatnya. Sementara Suo terus menyinir si Kehead yang nampak seperti bocah SD yang belum dewasa. Dan Suo mengajak si Kehead untuk dewasa bersama-sama. 大人になるために必要なもの Ya, di sini si Kehead benar-benar kesal karena Suo terus mengatakan hal yang ia tidak mengerti, dan ia semakin kesal dengan para penonton yang terus teriak-teriak menghina dirinya. Sementara Umemiya hanya tertawa, ternyata Suo bukanlah orang yang baik, dan Sakura pun menyadari hal itu sejak awal karena sebenarnya Suo sangatlah buruk. Yang dimana Suo sengaja tidak membuatnya tumbang, tapi terus-terusan dibuat terjatuh di lantai. Dengan kata lain, pertarungan ini sengaja dibuat untuk mempermalukan si Kehead sekaligus mempermalukan sisi Toren. Anjay, kelas. 確かにえぐい。に引っ張られたみたいな。ここまで感情的になるのは意外だ Nah, di sini Sakura sempat bertanya bagaimana caranya membuat Suo untuk bertarung secara serius. Dan saat ini Suo tak henti-hentinya mempermalukan si Kehead hingga benar-benar membuat si Kehead merasa frustasi. Si Kehead pun makin panik ketika melihat tatapan Togame di bangku penonton, yang dimana setelah ini pasti dirinya akan mengalami seperti rekan-rekannya yang sebelumnya dibuang dan diinjak-injak. Di saat itulah Suo bertanya apakah si Kehead sudah menemukan jawaban arti dari sebuah kedewasaan. Lah ini si Kehead malah teriak histeris dan... Ya, sontak badannya langsung berhenti ketika kaki Suo sudah ada di depan bebenguknya. Disinilah Suo menjelaskan bahwa dirinya tahu apa yang ada di pikiran si Kehead, yaitu rasa frustasi membayangkan nasibnya yang akan berakhir sama seperti rekan-rekannya yang kalah. Dan itulah jawaban dari sebuah kedewasaan, yaitu membuat imajinasi menjadi nyata supaya si Kehead sadar diri. Dan ketika semakin dipermalukan, Togame menyuruh Suo untuk menghentikan pertarungan ini karena si Kehead sudah dianggap bukan anggota sisi Toren. 恥かかせないでよ。もう仲間じゃないし。 Sambil berjalan, Suo menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa kedewasaan artinya bisa memahami dan berempati dengan perasaan orang lain. Dan agar membuat seseorang menjadi dewasa diperlukan imajinasi serta pengalaman. Dengan kata lain, yang nggak ada otaknya memang harus diberi pelajaran dengan pengalaman yang setimpal. Contohnya saat ini, merasakan kalah bisa memahami perasaan orang yang kalah, dan merasa malu bisa memahami orang yang pernah dipermalukan, merasa ditindas bisa memahami orang yang pernah ditindas, merasa sakit bisa memahami orang yang pernah disakiti. 一段くらいは登れたんじゃない Ya, kemenangan Suo membuat para anggota sisi Toren terpelongok heran, dan Umemiya memuji Suo yang sangat kuat.
Lantas Nirei pun langsung banyak nanya ini itu untuk mengisi daftar orang-orang yang kuat. Dan Nirei menganggap bahwa gerakan Suo barusan nampak seperti kungfu. Tapi Suo bilang bukan, karena guru yang mengajarkannya belajar secara otodidak tanpa bimbingan Bruce Lee ataupun Wong Pei Hung. Sontaklah Sakura menegaskan jika kita bertarung, Sakura ingin Suo bertarung dengan serius. Tapi Sakura malah kesal karena Suo menyebut Sakura merepotkan dan Suo tidak mau bertarung melawannya. Ya meski mereka berdua itu kayak begitu ya, menurut Umemiya mereka berdua akan menjadi sebuah tim yang hebat. Tak lama si Kehead lewat menarik rekannya yang sudah pingsan. Lalu tak lama kemudian si Kehead sadar dan merangkak hingga bisa duduk di tembok. Waduh, sungguh memalukan nih mereka berdua ya. Nah, untuk pertarungan selanjutnya Sakura ingin bertarung duluan, tapi itu tidak boleh karena yang akan bertarung duluan yaitu Sako melawan Acuy. Jelas kesal lah itu si Sakura. Bukankah siswa kelas 1 yang seharusnya maju duluan? Ya, menurut Acuy memang seharusnya begitu. Namun Togame tidak beranjak dari kursinya. Dengan kata lain, junior dari sisi Toren lah yang harus maju duluan. Acuy di sini sadar seharusnya wakil ketua melawan wakil ketua. Namun karena situasinya berbeda, Acuy akan mengandalkan Sakura. Ya, di sini Umemiya sadar bahwa di antara Acuy dan Sako ada urusan pribadi dan di sini Umemiya belum pernah mendengar cerita masa lalu si Acuy. Intinya mau siapapun termasuk si Acuy pastinya memiliki kenalan dan masalah di luar Bopurin. Nah, sementara itu Togame mencoba bertanya pada Sako, "Kenapa kamu mengajukan diri untuk berduel? Apakah kamu memiliki masalah dengan si Acuy?" Namun sayang di sini Sako dia membisu, memberikan emot batu dan lanjut naik panggung. Nah, ketika berada di panggung, Acuy mencoba menyapa dan berkata bahwa dirinya memang merasa bersalah dan Acuy akan tetap yakin bahwa dirinya lah yang akan menang. Tapi Sako tetap saja dia membisu, menunjukkan ekspresi yang kesal. Lantas karena nggak mau bicara, mereka berdua pun langsung bertarung. Ya, setelah Bukbek menghajar si Acuy, barulah Sako berbicara bahwa dirinya merasa jijik dengan si Acuy yang berkata merasa bersalah. Dan Sako sudah tidak mau diremehkan di hadapan Acuy. Oh, hampir saja Acuy terkena tendangan tipuan. Dan di sini Togame tak menyangka ternyata Sako pandai bertarung. Menurut Tomiyama, Sako merupakan termasuk ke dalam kelima jarinya. Ya, perlu kalian tahu sebenarnya Sako sangat sering bertarung dan ketika pertama bertemu, Togame melihat Sako dipenuhi rasa putus asa. Dan Sako itu termasuk orang yang jarang bicara, dengan kata lain pertarungan ini adalah masalah pribadi. Seperti yang kita lihat, Sako begitu serius bertarung dengan Acuy. Bahkan di sini Sako benar-benar banyak bacot, tidak seperti Sako biasanya. Ya, di sini Acuy pun menyadari bahwa Sako yang dulunya pendiam kini sangat berbeda. Sontaklah Sako menambah kecepatannya, menghantam Acuy hingga 3 lepak. Ya, di sini Sako sangat kecewa dengan Acuy yang makin sini malah semakin melemah. Dan hal itu akibat bergaul dengan orang-orang naib di Bopurin. Jelas Sakura yang mendengarnya begitu kesal menyuruh si Acuy untuk tidak membuat Bopurin diremehkan. Lah ini si Suo malah ketawa melihat kelakuan si Sakura. Yang ternyata Sakura memang peduli dengan rekan-rekannya sendiri. Sontaklah Umemiya menyuruh Sakura untuk tenang. Tenanglah, tenang. Lalu menegaskan pada Sako bahwa sebenarnya Acuy adalah salah satu keempat kaisar di Bopurin, sang pemimpin Tamon. Dan tiba-tiba Acuy bangkit kembali, memberikan tinju peringatan hingga lantainya ngebul. Lantas Umemiya kembali menjelaskan bahwa sebenarnya Tamon memiliki arti sebagai Bisa Monten, alias dewa perang yang mengendalikan pertempuran. Nah, seperti biasa sebelum bertarung Acuy minum promah supaya perutnya tidak kembung, tidak mual-mual, dan tahan dari angin gelebug, alias biar nggak masuk angin gitu ya, meureun eta ge. Dan kali ini Acuy bertarung dengan serius. Ya, pertarungan yang mukbek saling hantam membuat semua penonton terkejut, terutama Sakura. Ternyata jabatan sebagai salah satu keempat kaisar bukanlah kaleng-kaleng. Ya, meski Sako terlihat hebat, namun menurut Togame si Acuy lah yang lebih unggul. Dan benar saja Sako terkena tendangan dari si Acuy. Dan dirinya begitu terheran kenapa Acuy malah jadi semakin kuat padahal sehari-harinya hanya bersantai bersama orang-orang Bopurin. Disinilah kita diperlihatkan masa lalu dari Sako dan Acuy. Ternyata Sako adalah orang yang culun, tidak bisa melawan ketika dirundung dan digebukin oleh preman SD. Di saat itulah Acuy datang menyelamatkan Sako. Ya, ketika Acuy memberikan saran untuk melawan ketika ditindas, sontaklah Sako meminta Acuy untuk melatihnya gelut. Alhasil, semenjak hari itu, Sako selalu latihan gelut dengan Acuy.
Ya, di sini Sako sangat mengagumi Acuy yang sangat kuat, mampu mengumpulkan dan membentuk gerombolan secara alami, dan Sako sangat bangga mengikuti Acuy. Hingga pada saat kelulusan SMP, keduanya sangat bersemangat akan masuk ke SMA Piyurin. Sako sangat yakin bahwa Acuy akan menjadi yang teratas di Piyurin, dan Sako akan membantu Acuy dan akan setia mengabdi pada Acuy. Namun Sako begitu kecewa ketika Acuy berkata bahwa dirinya akan menjadi bawahan Umemiya di Piyurin, dan Sako diminta untuk tidak lagi mengikuti Acuy. Intinya Acuy ingin Sako mencari tujuan baru untuk dirinya sendiri. Semenjak itulah Sako makin sering gelut dengan preman-preman manapun untuk mengasah kemampuannya, hingga bertemu dengan Togame dan Tomiyama. Menawarkan Sako untuk bergabung dengan sisi Toren yang menganggap kekuatan adalah segalanya, dan Sako menerima menjadi anggota sisi Toren agar dirinya bisa menjadi kuat, lalu membuat Acuy menyesal. Sontaklah saat ini Sako ingin membuktikan dengan bertarung secara serius. Namun sayangnya Sako terkena tendangan dari Acuy hingga ngucur. Meski begitu, Sako tetap maju dan sungguh terkejutnya Sako, pukulannya itu ditahan dengan mudah. Lantas Acuy mengungkapkan kata maaf karena tidak bisa memenuhi harapan Sako, dan Sako dipukul hingga nyeri angen. Ya, di sini Sako begitu sangat teramat kecewa karena kata yang ia harapkan bukanlah kata maaf. Sebenarnya Sako ingin mengikuti Acuy apapun yang terjadi, dan kata yang ia harapkan yaitu kata ajakan dari Acuy, misalnya ikuti aku. Selintas Acuy teringat perkataan Sako, yang dimana Sako sudah memutuskan ingin mengikuti Acuy sampai di paling atas, dan Sako akan tetap di belakang Acuy. Ya, intinya di sini Acuy bisa merasakan seberapa besar kekecewaan si Sako terhadapnya. Dan akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Acuy, membuat semuanya terpelongok heran. Ternyata keempat kaisar Bopurin sangatlah kuat meski pakai promah gitunya. Lantas Togame menyuruh orang-orangnya mengangkut orang yang kalah alias Sako. Sontaklah Acuy menggendong Sako hingga turun dari panggung. Jelas hal tersebut membuat Togame keberatan karena Acuy terlalu lembut memperlakukan orang yang kalah. Lalu ketika akan menarik jaketnya, sontak Acuy menghentikan Togame dan menegaskan bahwa Togame harus menunggu hingga acara berakhir. Bahkan Acuy mengingatkan bahwa perlakuan seperti itu takkan mungkin bisa membuat sisi Toren menjadi lebih kuat. Nah, ketika duduk di samping Umemiya, Acuy bertanya apakah Umemiya tidak mau membahas soal masa lalu Acuy dan Sako. Ya, Umemiya menegaskan bahwa dirinya siap mendengar ketika Acuy sudah ingin bercerita. Nah, pertarungan selanjutnya yaitu giliran Togame melawan Sakura. Ketika Sakura naik ke panggung, Suo dan Nirei Rariweh menyemangati Sakura untuk jangan mati. Sementara Umemiya mengingatkan untuk bicaralah yang banyak dengan sebuah tinju. Selintas Sakura teringat permohonan Sasaki yang memintanya untuk menang, dan Sakura di sini yakin dengan perkataannya, yaitu serahkan pada abang dek, anjay. Sementara Togame begitu santuy menyuruh Sakura jangan terlalu terburu-buru, mari kita nikmati pertarungan ini. Sontaklah mereka berdua bersiap-siap dalam kuda masing-masing dan... Ya, hampir saja Sakura terkena tinju. Sementara itu di bangku penonton, Acuy bergumam bahwa Sakura memanglah kuat, namun lawannya itu bukanlah abal-abal. Sontaklah kali ini Togame menyerang duluan, dan cara bertarungnya itu kayak pemain sumo bro, ingin menangkap Sakura, dan untungnya Sakura selalu gerecep menghindari sergapan Togame. Lalu ketika berhasil memberikan serangan counter, Togame langsung kembali berbalik dan... Ya, lagi-lagi Sakura hampir terkena serangan fatal, dan saat ini Sakura hanya bisa berguling-guling menghindari injakan Togame. Waduh, udah kayak nangkep tikus tuh. Dan ketika Sakura mulai menyerang, tiba-tiba... Ya, akhirnya Sakura tertangkap, dan saat ini Sakura benar-benar lemas, hanya terkena satu serangan. Lantas Togame menegaskan untuk jangan berkata seenaknya, mengatakan kata culun terhadap orang yang lebih kuat. Dan ingat, yang boleh berlagakso hanyalah bagi orang-orang yang kuat saja. Togame pun menegaskan kembali bahwa Sakura belagakso kuat karena dikerumuni orang-orang yang kuat. Dengan kata lain, setelah Bopurin hancur, Sakura pasti akan diam. Jelas hal tersebut membuat Sakura jengkel, kembali berkobar dan memberikan serangan yang lebih cepat daripada sebelumnya.
Ya, Sakura sadar memang benar kebebasan dimiliki oleh orang yang kuat dan tanpa kekuatan tidak akan bisa maju. Sakura sadar juga bahwa dirinya adalah orang yang dibenci oleh orang lain sejak lama dan saat ini Sakura takkan kalah meski dirinya akan mati. Ya, gerakan Sakura membuat Mirai terpelongok dan baru tahu bahwa Sakura ternyata bisa sekuat itu. Bahkan para penonton terpelongok, kok bisa Sakura tiba-tiba jadi kuat? Dan di sini Sakura begitu muak melihat Togame yang menjunjung tinggi kekuatan, tapi kelakuannya itu tidak mencerminkan orang yang kuat. Jelas hal tersebut membuat Togame jengkel dan ya, hanya dengan satu tendangan membuat Sakura peperengkelan nyeri angen. Lantas Togame bertanya, apa yang kau tahu tentang Sisi Toren? Togame menegaskan bahwa semua orang di sini bersumpah akan mengincar ke atas. Dan itulah yang diyakini Sisi Toren, arti dari kekuatan adalah segalanya. Tidak seperti Boppurin yang main pahlawan-pahlawanan. Oh ya, meski sangat menyakitkan diinjak seperti itu, Sakura tetap berusaha bangkit, menegaskan kembali bahwa kelakuan Sisi Toren tidak mencerminkan apa yang dimaksud dengan kekuatan. Dan Sakura menyuruh Togame untuk mengganti nama Sisi Toren menjadi kaum seprikintil yang mencari jamaah dengan embel-embel ilmu kanuragan dan ilmu kebal anti wibu. Ya, intinya Sakura muak dengan Sisi Toren yang menindas orang yang lemah, bahkan menghajar orang-orang yang sudah jatuh, dan bahkan menghajar anak SMP yang tidak sepadan. Lalu tiba-tiba ya, di sini akhirnya Togame baru sadar apa alasan Boppurin ada di sini. Intinya, di sini Togame baru sadar permasalahan yang sebenarnya terjadi pada saat di bawah jembatan. Dan hal tersebut membuatnya malu. Lantas Togame menghampiri si Kehed dan langsung menghajarnya mereka berdua tanpa ampun. Setelah mengambil jaket mereka berdua, Tomiyama menyuruh Togame untuk melanjutkan pertandingan. Alhasil Togame kembali lagi naik ke panggung. Ya, sebelum kita lanjut, akhirnya kita diperlihatkan masa lalu dari Togame, yang dimana Togame pernah digulung oleh anak-anak Sisi Toren, namun mereka malah tumbang dihajar oleh Togame seorang diri. Dan hal tersebut membuat Tomiyama kagum, mengajak Togame untuk bergabung geng Sisi Toren. Dan karena Tomiyama memaksa sambil menunjukkan senyuman kegembiraan, Togame akhirnya mau ikut bersama Tomiyama. Dan semenjak itulah Togame bergabung, dan di setiap saat Togame selalu melihat senyum lebar dari Tomiyama. Hingga suatu hari Tomiyama membahas sebuah kekuatan adalah segalanya, dan kekuatan adalah kunci kebebasan. Dan semenjak itu juga Tomiyama menghajar geng lain berdua dengan Togame, hingga menjadi bahan perbincangan dan selalu dikagumi oleh para anak buahnya. Bahkan menjadi sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Sisi Toren yang lainnya yang masih cupu. Di sini Togame mulai menyadari bahwa orang yang paling kuat adalah orang yang paling bebas. Dan Tomiyama berharap semua anggota Sisi Toren untuk balapan menjadi paling atas demi sebuah kebebasan. Ya, kegembiraan yang ditunjukkan oleh Tomiyama membuat Togame beranggapan bahwa Tomiyama nampak seperti perwujudan filosofi geng, bagaikan sinar matahari yang menyinari geng ini. Dan Togame merasa hal ini sangat menyenangkan alias benar-benar merasa bebas. Namun suatu hari ekspresi Tomiyama mulai berubah, yang dimana Tomiyama sudah menjadi pemimpin alias menjadi orang yang terkuat dan yang paling bebas. Namun kenyataannya tidak semenyenangkan yang dikira. Maka dari itu Tomiyama ingin semua anggota Sisi Toren menjadi sekuat dirinya. Lalu tak lama kemudian ada anak buah yang datang dalam keadaan terluka akibat digebukin sama geng tetangga. Namun apa yang terjadi, Tomiyama malah menghajarnya. Jelas hal tersebut membuat Togame terkejut melihat sisi lain dari Tomiyama, yang dimana Tomiyama menegaskan bila tidak kuat maka takkan bebas, dan yang lemah tidak dibutuhkan lagi di Sisi Toren. Lalu ketika Togame bertanya kenapa, sontak Tomiyama kembali menegaskan bahwa dirinya adalah sang pemimpin, merupakan orang yang paling kuat dan paling bebas. Dengan kata lain, dirinya lah yang berhak menentukan aturan di sini, dan jika tidak setuju, maka silakan keluar dari Sisi Toren. Sambil tersenyum, Togame akan melakukan apapun demi Tomiyama, dan Togame hanya meminta satu permintaan, yaitu tetaplah tertawa bersama mereka semua.
Semenjak itulah Togame memutuskan bahwa dirinya akan menjaga sisi Toren meski harus mengotori tangannya sendiri demi sang matahari agar tetap dicintai oleh semua orang, hingga sampai matahari itu kembali menunjukkan wajahnya lagi. なんなんだ本気でやってねえだろ Ya, di sini Sakura benar-benar kesal melihat Togame yang nampak tidak serius. Lantas Sakura bertanya, apa yang sebenarnya kau inginkan? 何がしたいんだろうね Ya, di sini Sakura tidak menyangka ternyata Togame dan Tomiyama tidak tahu masalah yang sebenarnya. Dan di sini Sakura benar-benar ingin tahu tentang Togame. Lantas Sakura kembali bertanya kenapa Togame memukuli mereka alias si para kehead. Lantas Togame menegaskan bahwa tempat ini hanya dihuni untuk orang yang kuat, bukan sampah seperti mereka. Namun di sini Togame terlihat murung dan bergumam di dalam hati bahwa otak yang rusak maka akan sulit menggerakkan anggota tubuh. Dan tanpa disadari, Togame sudah banyak membuang orang-orangnya semenjak Tomiyama terobsesi pada Poppurin. Sebenarnya Togame berharap pertarungan panggung ini akan menjadi sebuah perubahan, namun kenyataannya malah menjadi pertarungan tanpa keadilan yang melibatkan semua orang. Meski begitu, nasi sudah menjadi nasi goreng. Keputusan yang diambil tidak bisa ditarik kembali meski tahu itu salah. Sambil memandangi logo sisi Toren yang mulai pudar, kini Togame mulai paham apa yang diinginkannya, yaitu pergi ke gunung. Jelas Sakura heran, apa maksudnya? Gunung yang mana? Gue nggak paham bro, yang mana? Ya, pokoknya Mas Sakura menganggap bahwa Togame adalah sampah dan seperti yang ia katakan, sampah tidak layak berada di sini. Dan agar Togame tidak culun lagi, Sakura akan membuatnya kalah di panggung ini dan membuatnya keren melakukan perlawanan. これほど実力差がある相手に Lalu ketika Sakura mengatakan akan tetap teguh pada pendiriannya sendiri, sontak Togame kembali teringat ketika menolak perlakuan Tomiyama, yang dimana Tomiyama mengatakan bagi yang tidak mengerti silakan keluar dari geng sisi Toren. Dan Togame akan menjadi orang yang akan menyadarkan anggotanya agar Tomiyama tetap tersenyum bersama yang lainnya. Ya, di sini Togame tertawa balik menyerang Sakura dan Sakura sangat senang akhirnya bisa melihat Togame yang kembali serius. Membuka ikat rambutnya, melepas sendalnya dan mengatakan bahwa kini ia sudah mengerti, siap bertarung dengan serius. Ya, entah kenapa meski saling buk-buk baku hantam gitu ya, namun Sakura dan Togame terlihat tertawa seakan-akan menikmatinya. Dan menurut si Acuy, dirinya tidak menyangka Sakura bisa sejauh itu, bahkan membuat Nirei jadi terharu. Sementara Tomiyama hanya terpelongok melihat pertarungan Togame. Ya, sementara Sakura merasa ada yang berbeda dengan Togame. Setaunya Togame adalah orang yang culun memukuli anak buahnya yang lemah. Tapi kali ini entah kenapa dirinya merasa nikmat ketika bertarung. Bahkan Togame pun merasakan hal yang sama, yang dimana pertarungan ini benar-benar ia nikmati. Ya, setelah saling tendang, mereka berdua kembali bangkit sambil tertawa dan saling menyatakan bahwa pertarungan ini sangat seru. Lalu karena sudah terlalu lama bertarung, Togame meminta untuk mengakhiri pertarungan ini dengan pukulan terakhir. 楽しかったぜ Ya, sejenak Togame kembali teringat perkataan Sakura tentang dirinya yang akan tetap teguh pada pendiriannya. Dan hal tersebut membuat hati Togame tergerak, yang dimana seharusnya Togame melakukan saling tinju dengan Tomiyama. Dengan kata lain, yang dilakukan Togame selama ini tidak berani menghadapi situasi, malah berpaling melakukan hal lain, alias labil dengan pendiriannya. Dan di sini Togame sadar bahwa seharusnya dirinya tetap bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi siapapun lawannya dan jangan pernah berubah. Dan sayangnya di sini Togame kalah lalu mengatakan kata menyerah. Jelas semuanya terkejut, apalagi Sakura yang malah makin kesal dengan kelakuan Togame. Tapi tiba-tiba Tomiyama naik ke panggung ingin segera bertarung. Lalu ketika Togame menyuruh Tomiyama untuk menghentikan acara ini, tiba-tiba ya, jelas hal tersebut membuat Sakura murka, benar-benar sangat ingin meninju bebengetan si Tomiyama. Namun sayangnya langsung dihentikan oleh Umemiya. Intinya, di sini Umemiya bangga dengan Sakura yang kini bisa berkomunikasi dengan tinju. Lalu menegaskan pada Togame, biarkan sisanya Umemiya yang akan mengatasi. Lebih jelasnya, Umemiya akan melanjutkan keinginan Togame. 死なないでよね
Ya, sebelum turun panggung, Sakura mengingatkan pada Umemiya, jika kalah maka akan kuhajar kau. Dan di sini Sakura bergumam di dalam hati bahwa dirinya benar-benar sangat jengkel ketika melihat orang lain dihajar di hadapannya. Ya, pokoknya mah Sakura tidak paham dengan perasaannya sendiri sewaktu tadi gitu. Padahal sehari-harinya Sakura sudah biasa melihat orang lain dihajar tepat di hadapannya, dan di sini masih banyak hal yang tidak bisa dimengerti oleh Sakura. Lantas Acuy menjelaskan bahwa perlakuan Togame yang barusan merupakan cara dirinya untuk melunasi hutangnya. よくやってくれた。 Nah, sebelum bertarung, Umemiya bertanya pada Tomiyama apa yang kau rasakan ketika melihat pertarungan Togame. Tomiyama jelas bingung, tidak tahu apa maksud dari Umemiya. Alhasil, Umemiya akan memberikan penjelasan dengan sebuah pertarungan. Sejenak tiba-tiba Tomiyama terlihat sangat serius, dan tiba-tiba lagi jadi kayak bocil seperti biasanya. Yang dimana Tomiyama menyatakan bahwa gara-gara orang-orangnya yang lemah, dirinya tidak bisa bebas. Dan Tomiyama ingin sekali mengalahkan Umemiya agar bisa memiliki Bopurin yang dihuni orang-orang yang kuat. Jelas para anggota sisi Toren terheran, apa maksud dari Tomiyama? Begitukah cara Tomiyama memandang kami? Ya, intinya di sini Tomiyama ingin menjadi puncak dari Bopurin agar dirinya bisa bebas dan lebih senang dari siapapun. Lalu tiba-tiba Tomiyama langsung menyerang. Ya, sungguh edannya kecepatan Tomiyama. Meski gerakannya itu berantakan, namun membuat Nirei sampai merinding terdiam seperti emot batu. Sementara Sakura hanya terdiam sambil membayangkan kejadian sebelumnya, yang dimana Sakura masih ingin bertarung melawan Togame, tapi dirinya merasa pesimis melihat kekuatan Tomiyama. Meski begitu, Sakura tetap menyala akan menjadi orang yang lebih kuat lagi, lebih dan lebih. Nah, di sini Umemiya cuma mengingatkan jika Tomiyama terus mengatakan hal yang tadi gitu ya, pastinya hidup Tomiyama akan terasa berat. Jelas hal tersebut membuat Tomiyama jengkel dan kembali menyerang, namun tiba-tiba... Ya, hal tersebut membuat Tomiyama soak, apalagi serangan barusan meski tidak kena membuat hidung Tomiyama tiba-tiba mengucur. Dan di sini Umemiya menyatakan jika lawannya punya pemikiran seperti itu, sudah dipastikan dirinya akan menang 1000%. 負けない。 Ya, saat ini pertarungan pun dilanjutkan, saling bukbek, saling pukul, namun suasananya itu begitu hening. Lalu ketika Tomiyama berhasil menendang Umemiya, Umemiya tidak geser sedikit pun, yang ada malah membalikkan serangan, dan lagi-lagi Tomiyama berhasil menghindar. Ya, di sini Tomiyama heran kenapa tinjunya seperti tidak terasa terhadap Umemiya. Lantas Umemiya menegaskan bahwa tinju Tomiyama sangatlah lemah. Itu karena tidak mengandung apapun. Jelas di sini Tomiyama tidak peduli dan tetap akan menghajar Umemiya hingga diam. Oh ya, hanya dengan satu tinju Tomiyama langsung tumbang. Meski begitu Tomiyama tetap bangkit dan tetap yakin akan sebuah kebebasan yang nantinya ia capai. Namun pukulannya malah makin melemah. Di sini Tomiyama terus mengatakan bahwa inilah kesenangan bertarung melawan orang yang kuat. Namun menurut Umemiya, Tomiyama tidak terlihat senang. Dengan kata lain, Tomiyama belum bisa memahami diri sendiri. Makanya tidak merasakan puas dan selalu berandai-andai yang tidak pasti. Itulah yang dimaksud kehidupan yang terasa berat. Jelas di sini Tomiyama makin muak terus memukul Umemiya tapi nggak kena. Dan karena kesal menunjukkan wajah pemimpin yang seperti itu, Umemiya meninju bebenguknya hingga ngucur. Ya, di sini Tomiyama mulai sadar, perlahan semua anggotanya mulai menghilang. Tapi di sini Tomiyama masih belum mengerti alasan dari semua ini, dan yang terdengar di telinganya hanyalah kebisingan yang membuatnya stres. Dan setelah itu Tomiyama menyadari satu hal, bahwa dirinya ternyata tidak membutuhkan Umemiya dan tidak membutuhkan semuanya. Sekilas kita ditunjukkan isi hati Tomiyama yang sebenarnya, yang dimana jalannya itu selalu terlihat abu tanpa warna, lebih jelasnya dingin dan gelap. Apapun yang dilakukan terasa hampa dan tidak puas, seperti berjalan di sebuah gurun yang tandus. Dan Tomiyama belum mengerti apa yang ia mau sebenarnya. Sontaklah Tomiyama kembali menyerang dengan pukulan dan tendangan yang lebih keras. Dan entah kenapa di sini Umemiya hanya diam saja menerima pukulan dari Tomiyama.
Jelas di sini Sakura kesal melihat ketuanya dihajar dan hanya diam saja. Tapi menurut Sugishita, Sakura cukup diam saja dan tetap menonton saja. Nah, ketika berhenti memukul, Umemiya cuma mengatakan kata maaf karena telah menyudutkannya. Dan ketika terus dipukul, Umemiya terus berbicara bahwa Tomiyama kedepannya akan terasa sangat berat jika terus melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, Tomiyama sebenarnya sedang putus asa. Lalu tiba-tiba Tomiyama yang stres langsung menggigit. Dan yang dilakukan Umemiya hanya memeluknya sambil mengatakan bahwa Tomiyama kini sudah menemukan jawabannya. Lantas Umemiya kembali mengingatkan Tomiyama tentang pertarungan Sisi Toren dan Bopuren di zaman yang dulu, yang dimana pertarungannya itu terjadi akibat salah paham. Dan di sini Tomiyama jadi teringat ketika orang-orangnya memuji dirinya yang kuat, dan Tomiyama selalu tersenyum ketika itu, bahkan menganggap pertarungan itu sangat menyenangkan. Dan di ketika itu juga Umemiya merasakan tinju Tomiyama yang terasa begitu berat, tidak seperti yang sekarang. Lantas Umemiya bertanya, apa yang kau lihat ketika itu? Ya, entah kenapa tiba-tiba air mata Tomiyama bercucuran, dan ketika Umemiya merangkul, Tomiyama merasakan perasaan yang begitu hangat. Sontaklah Umemiya menegaskan bahwa yang dulu itu merupakan sesuatu yang kau butuhkan ketika berada di puncak. Dan ya, di sini Tomiyama kembali teringat masa lalu yang menyenangkan, selalu tersenyum bahkan tidak tahu siapa yang harus dilawan. Dan di ketika itu semuanya tertawa dengan kelakuan sang pemimpin yang polos. Bahkan Tomiyama juga teringat ketika hari-harinya jadi gelap gulita. Di situ yang ia lihat hanyalah Togame yang sedang membetulkan retakan kaca, dan ketika dihampiri, Tomiyama malah dikusruk jatuh. Namun entah kenapa saat ini suasana begitu hangat, dan ketika tersadar, Togame sudah berada di hadapannya. Dan suasana di ruangan ini benar-benar hening tanpa ada suara sedikit pun, bahkan jangkrik pun tidak ada. Di sini Tomiyama mengungkapkan bahwa barusan dirinya sedang bermimpi indah, melihat semuanya tersenyum yang sudah lama tidak pernah ia rasakan. Dan disinilah Tomiyama baru paham, jika semuanya tersenyum, dirinya pun akan ikut senang. Sontaklah Togame langsung meminta maaf karena selama ini dirinya malah meninggalkan Tomiyama sendirian. Tapi sebenarnya Togame tidak mau Tomiyama dijauhi bahkan dibenci oleh anggota Sisi Toren. Namun saat ini Togame juga tidak mau merusak dunia idealnya, yang dimana ketika Tomiyama dicintai semua orang, Togame lah yang memikul semua bebannya. Ya, di sini Togame sadar bahwa itu adalah kesalahan, dan orang yang menyadarkannya itu adalah Sakura yang mengatakan harus tetap teguh pada pendirian. Maka dari itu seharusnya Togame gelut dengan Tomiyama agar bisa berbicara lewat tinju. Intinya, di sini Togame benar-benar meminta maaf tidak menyadarinya sejak awal. Nah, disinilah Tomiyama mengungkapkan bahwa menurutnya menjadi seorang pemimpin itu pasti akan menyenangkan. Nampak seperti mendaki gunung mengincar peti harta karun, yang dimana Tomiyama akan mendapatkan sebuah kebebasan. Namun setelah mendapatkan peti harta karun tersebut, yang didapat hanyalah kehampaan alias tidak ada apa-apa, bahkan tidak merasakan apa-apa. Yang ada malah hanya kehampaan tanpa arah tujuan lagi. Meski begitu Tomiyama tetap berjuang mencari tujuannya, namun dirinya malah menyalahkan semuanya. Lebih tepatnya, semua yang lemah tidak bisa merasakan kebebasan. Dengan kata lain, jika Sisi Toren menjadi kuat, semuanya akan bebas dan akan merasa senang. Maka dari itu semua ini bukan salah Togame, melainkan salah Tomiyama sendiri. Dan kini Tomiyama baru sadar ternyata sudah sedari dulu sebenarnya Tomiyama sudah merasakan bebas dan merasa senang. Dan Tomiyama di sini malah merusak kebebasan dan kesenangan itu sendiri. Ya, intinya mah di sini Tomiyama benar-benar sadar dan merasa bersalah. と前からそんな顔してたんだね。させてたんだよね。ありがとう。守ってくれて。ごめん、亀ちゃん。ごめんね。Nah, setelah momen sedih-sedihan, Tomiyama kini bangkit akan menyelesaikan masalah ini, yang dimana Tomiyama yang kalah akan memberikan gelar kepemimpinan Sisi Toren pada Umemiya. Sejenak suasana jadi hening, lalu tiba-tiba Umemiya menolak tawaran Tomiyama dengan alasan tidak punya niat memperbesar geng dan sangat merepotkan jika punya atasan atau bawahan. Dan disinilah Umemiya mengusulkan untuk berdamai alias menjadi teman. Dan pertarungan ini kita anggap saja sebagai pertukaran pelajaran. 楽しめたか？今日は終わり。解散。やっぱり梅ちゃんは面白いね。 Ya, jelas di sini semuanya pada heran ada apa ini, kenapa jadi begini? Tapi di sini Tomiyama terlihat begitu senang. Lalu setelah itu Umemiya mengajak Tomiyama dan Togame untuk merayakan semua ini dengan mukbang bersama di atap rumah tetangga.
Jelas di sini Sakura begitu bete kenapa jadi begini dan suasana macam apa ini? Ya, meski begitu bagi Umemiya hal ini sangat menyenangkan. Dan lagi-lagi Sakura heran, kenapa kita harus makan bersama musuh? Lalu kenapa Umemiya bertarung seperti itu, bahkan bisa melakukan hal yang tidak masuk akal? Tiba-tiba Togame terlihat murung dan langsung meminta maaf. Itu karena semua kerusuhan yang terjadi bersumber darinya. Sontaklah Tomiyama pun ikut meminta maaf karena dirinya juga merasa bersalah. Lantas Umemiya menyerahkan keputusan ini pada Sakura. Jelas heranlah itu si Sakura. Lantas ketika Togame siap menerima hukuman apapun, sontaklah Sakura kembali teringat kelakuan Togame yang culun. Maka dari itu Sakura menegaskan pada Togame untuk menjadi pria yang lebih keren alias tidak culun lagi. かっけえやつになりやがれ。 約束する。 Alhasil masalah pun dianggap selesai dan lanjut makan lagi. Nah, di sini Tomiyama bertanya, kenapa Umemiya terlihat begitu senang ketika sudah berada di puncak? Umemiya cuma menjawab bahwa dirinya sangat menyukai makan dan hal yang paling nikmat saat makan yaitu bisa berkumpul bersama dan bercerita hal apapun, sehingga hal buruk apapun yang terjadi terasa tidak ada apa-apanya. Dan waktu seperti inilah yang paling menyenangkan baginya. Tapi perlu diingat, ini tidak ada hubungannya dengan seorang pemegang puncak. Ya, di sini Tomiyama baru menyadari ternyata dulu sebelum menjadi pemegang puncak dirinya merasa happy bisa tertawa bersama-sama dan berjuang bersama. Dan kini ia juga sadar ternyata berada di puncak tuh tidak ada yang lebih menyenangkan. Tapi kenapa Tomiyama baru sadar sekarang? Ya, di sini Umemiya menjelaskan terkadang manusia juga lupa berpikir bersyukur masih bisa menghirup oksigen. Dengan kata lain, Umemiya bersyukur bisa melihat Tomiyama sudah sadar sebelum kehilangan semuanya. Lantas Tomiyama kembali bertanya, kenapa Umemiya masih berada di puncak? Dikasihlah sate. Lalu menegaskan bahwa tujuan Umemiya hanya ingin makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Itu karena jika semuanya bahagia, dirinya bisa makan dengan tenang. Disitulah Umemiya berpikiran harus menjadi puncak Bopurin. Dengan kata lain, Umemiya berpikiran tidak menginginkan menjadi puncak, melainkan karena ada sesuatu yang harus dilakukan saat berada di puncak. Seperti halnya saat ini, makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Dan perlu diingat, kita tidak bisa berada di puncak sendirian. Lebih jelasnya, Umemiya bisa berada di puncak berkat semua orang yang mau membantunya dan setuju melakukan apapun demi membantu yang diinginkan Umemiya. Intinya juga, keinginan Umemiya bukanlah keinginannya sendiri, melainkan keinginan semua orang. Maka dari itu Umemiya selalu berjuang untuk mewujudkan keinginannya itu meski dianggap sulit ataupun tidak masuk akal, dan Umemiya takkan pernah kalah dari siapapun. Jelas di sini Sakura terpelongok mendengar ucapan Umemiya yang tidak pernah ia dengar dari siapapun. Bahkan Tomiyama pun kini baru sadar ternyata tinju Umemiya yang keras itu karena mengemban semuanya seorang diri. Dan dirinya kini sadar tinjunya yang ringan karena tidak mengemban apapun. Bahkan takkan mungkin bisa menandingi Umemiya. 勝てっこないや。 Singkat cerita, Umemiya pun pamit pergi. Tapi sebelum pergi, Umemiya memberikan sebungkus roti dan mengajak Tomiyama kapan-kapan main ke Bopurin untuk makan bersama. またねー。またな。 Ya, setelah Umemiya dan kawan-kawannya pergi, Tomiyama mengungkapkan bahwa kesalahannya tidak bisa dimaafkan. Tapi jujur saja Tomiyama masih membutuhkan semuanya. Sontaklah Togame mengambil rotinya dan menegaskan bahwa yang sudah dilakukan takkan bisa hilang. Dan dirinya tidak tahu harus menebus dengan cara apa setelah meminta maaf. Lantas Togame membagi rotinya menjadi dua, lalu mengajak Tomiyama untuk mencari jawaban itu bersama-sama. Ya, di sini Tomiyama sadar bahwa rotinya itu sudah gepeng dan dingin, tapi tetap saja roti betulan dan rasanya sangat enak. Sontaklah tiba-tiba Togame jadi sedih dan mereka berdua berpura-pura untuk tidak terlihat sedih. あれまた雨。もう顔出しだったのに。本当だ。おかえり。 Ya, lanjut. Nah, ketika Umemiya kembali ke kota, Sasaki langsung datang menyambut dan di sini Umemiya menegaskan bahwa urusannya sudah beres. Jelas hal tersebut membuat Sasaki senang sekaligus merasa sedih karena merasa bersalah dan langsung mengucapkan terima kasih. Lalu setelah itu Umemiya datang ke kedai Kotoha. Tapi Kotohanya begitu cuek. Ya, di sini Kotoha senang melihat semuanya pulang dalam keadaan selamat. Tapi di sini Sakura jadi teringat perkataan Kotoha dulu, yang dimana Sakura takkan mungkin bisa berada di puncak sendirian. Lantas Sakura pamit pulang. Tapi langsung diangkutlah sama si Umemiya. Gak boleh pulang karena saat ini waktunya kita melakukan perayaan. Jelas bete lah itu si Sakura karena gak ada yang perlu dirayakan gitu.
Dan semuanya langsung bengong ketika Umemiya ngibul bahwa hari ini adalah hari percakapan. Waduh. Ya intinya mah di sini Umemiya ingin berbicara dengan Sakura setelah kejadian hari ini. Nah, di sini Sakura bergumam di dalam hati bahwa dirinya takkan mungkin memegang puncak sendirian, dan kini ia baru sadar ternyata orang yang kuat bukan berarti akan memegang puncak. Lantas di sini Umemiya bertanya, apa pendapat Sakura mengenai percakapan dengan Togame lewat tinju? Langsung ketawalah itu si Umemiya karena Sakura cuma mendengar pukulannya saja. Sontaklah yang lainnya langsung mengejek Sakura yang terlalu romantis gitu. Jelas bete lah itu si Sakura. Nah, disinilah Umemiya menjelaskan bahwa memang benar pukulan ya pukulan, gak ada kata-kata gitu ya. Bahkan gak ada telepati, waduh. Tapi mengenai pukulan adalah bahasa, memang ada bro. Yang dimana pukulan merupakan semacam metode tua dan primitif dari bahasa. Lebih jelasnya semacam cara agar pikiran bisa disampaikan, entah itu benci ataupun suka. Langsung disemprot lah itu pakai kopi. Waduh, untungnya di sini Umemiya kagak marah. Yang ada si Sugishita tuh yang marah. Nah, di sini Umemiya lanjut menjelaskan bahwa kini Sakura suka pada Togame, tapi bukan cinta ya. Buktinya, ketika Togame dihajar, Sakura begitu muak ingin menghajar Tomiyama. Dengan kata lain, kini Sakura bisa memahami percakapan saat bertarung dengan Togame. Lantas ketika ditanya apa yang harus dirayakan, Umemiya mengungkapkan bahwa awalnya ia penasaran ketika mendengar ada seorang datang dari luar kota. Umemiya sangat yakin bahwa Sakura adalah orang yang baik, dan hal itu membuat Umemiya sangat senang. Sontaklah Acuy menganggap kalau perayaan ini lebih masuk akal jika disebut sebagai penyambutan. Tapi di sini Sakura malah kesal karena Umemiya begitu mudahnya menerima orang lain, bahkan semua orang yang ada di kota ini. Padahal sebenarnya niat Sakura di sini ingin menggulingkan Umemiya agar bisa berada di puncak. Tapi di sini Sakura jadi sadar bahwa hal itu sangat mustahil karena Sakura juga sadar bahwa dirinya sulit untuk menerima siapapun hingga berpikiran ingin menjadi kuat dengan tangannya sendiri. Maka dari itu untuk meraih puncak di Boppurin merupakan hal yang mustahil karena Sakura seorang diri sulit untuk menerima orang lain. Tiba-tiba Nirei mengungkapkan bahwa Sakura pernah bilang Nirei tidak payah meski cupu, dan hal itu benar-benar membuatnya senang. Disinilah Umemiya kembali menjelaskan bahwa sebenarnya Sakura sudah berhasil melakukan percakapan dalam bertarung. Intinya berhadapan secara langsung harus punya rasa ingin mengenalinya. Dengan kata lain, bukan masalah ingin menerima orang lain, melainkan harus berhadapan dulu dengan orang lain agar bisa menerima orang lain. Sontaklah Sakura jadi teringat perkataan Kotoha perihal tidak perlu menyerah untuk menerima orang lain, dan tataplah kita agar bisa menjadi apapun yang diinginkan. Dan di sini Umemiya mengungkapkan bahwa Sakura bisa menjadi puncak Boppurin. Jelas heran lah itu si Sakura. Dan yang marah malah si Sugishita. Dan lagi-lagi si Sugishita itu main kursi mulu anjir. Singkat cerita, keesokan harinya ketika sedang berjalan Sakura masih merasakan nyeri angen akibat pertarungan kemarin. Namun di sini Sakura tidak bisa lupa dengan perkataan Umemiya yang kemarin. Tiba-tiba Suo dan Nirei tiba-tiba menyapa. Jelas kaget lah itu si Sakura. Kok kayak hantu aja gitu ya, tiba-tiba muncul gitu. Padahal Sakura sendiri loh yang melamun jadinya nggak sadar. Nah, ketika sampai di sekolah, Nirei begitu takut karena para siswa sedari tadi menatap terus ke arahnya. Dan ketika masuk ke kelas, ya, suasana langsung auto jadi ramai. Itu karena mereka semua penasaran ingin mendengar cerita detail tentang pertarungan melawan geng Sisi Toren. Langsung nunjuk lah itu sama si Suo. Langsung didorong lah itu si Nirei. Alhasil Nirei pasrah. Nirei-kun makaseta. 顔はなんともないな。つかお前誰だ? Namun semuanya langsung terdiam ketika Sugera datang menghampiri. Ya, di sini Nirei memberitahu Sakura bahwa Sugera merupakan orang yang hebat setara dengan Suo dan Sugishita. Namun sayangnya kelakuannya agak lain. Sering latihan otot di kelas dan sering mengkonsumsi protein. Dan hal yang paling konyolnya, di sini Sugera selalu membahas perihal estetika. Jelas pada heran lah semuanya. Soalnya pada nggak paham apa itu estetika. Nah, disinilah Sugera menjelaskan bahwa estetika merupakan cerminan cara hidup seseorang. Seperti halnya Nirei yang memiliki estetika berupa buku catatannya perihal orang-orang yang kuat. Jelas di sini Sakura makin bete. Apaan nih orang? Tapi perlu diingat, Suo mengatakan meski Sugera agak konyol gitu ya, dia itu adalah orang yang kuat.
Sontaklah Sugera mengajak semuanya untuk makan bersama, membahas cerita Sakura dan membahas soal estetika. Langsung pada bubarlah semuanya. Waduh. 忙しいんやな。ですね。 Tak berlangsung lama tiba-tiba Sugishita datang dan langsung diajak makan bersama. Tapi malah dicuekin. Kacang-kacang. Alhasil yang akan berangkat makan bersama cuman mereka berempat. そしたら4人で行こうか。行かねえから。俺もパス。さくらくん、人のこと言えないね。 Singkat cerita mereka berempat sudah berada di kafe langganan Sugera. Wanjir, ada foto Rey Mysterio bro. Nah, karena tempat ini konsepnya itu Smackdown gitu ya, makanan yang disediakan pun benar-benar tinggi protein. Nah, karena Sakura begitu sulit diajak bicara, Sugera langsung mengajaknya untuk berkelahi. Agar Sugera di sini bisa memahami alasan kenapa Sakura terobsesi ingin menjadi puncak di Boupurin. Jelas di sini Sakura jadi teringat perkataan Umemiya yang dimana gelut akan menjadi sebuah komunikasi agar saling memahami. Alhasil Sakura menerimanya. Tapi tak berlangsung lama datang teman sekelasnya bernama Kiryu, dan entah kenapa di sini Sakura langsung tersipu malu melihat Kiryu membawa Chiwi. Waduh. Sementara Nirei begitu senang bisa berkumpul dengan orang-orang yang kuat yang sedang ia selidiki. Nah, karena penasaran, Sakura bertanya seperti apa Kiryu. Sontaklah Nirei menjelaskan bahwa Kiryu merupakan alumni SMP Kana yang kaya raya dan terkenal. Dan rumor yang beredar sewaktu kelas 1 SMP, Kiryu menghajar berandalan kelas 3 seorang diri. Namun entah kenapa di sini Sakura begitu gosong hingga ngebul gitu ya, pengen informasi yang lebih. Ya, di sini Suo paham bahwa Sakura sedang berusaha melupakan tentang hubungan Kiryu dengan Chiwinya, pacarnya atau bukan gitu ya. Tiba-tiba Sugera langsung ngomong sama si Kiryu bahwa Sakura penasaran. Jelas paniklah itu si Sakura dan merasa bete karena seperti sedang dipermalukan. Lantas Sugera langsung menghampiri Kiryu di mejanya sambil menggeprak meja. Jelas di sini Kiryu murka mengingatkan Sugera untuk jaga sikap jangan sampai menakuti Chiwinya. Itu karena suara yang keras seperti itu membuatnya takut. Dan parahnya, Kiryu di sini menyebut Sugera tidak laku di mata Chiwi. Waduh, ya dikira akan gelut gitu ya. Lah ini si Sugera malah langsung bersikap lembut. Waduh. Nah, karena merasa nggak enak, lantas Kiryu membawa Chiwinya keluar. Tapi tak berlangsung lama terdengar sebuah keributan. なんでしょう。 Nah, ketika dicek ternyata Kiryu sedang dikepung para preman. Jelas pada heranlah semuanya, ada apa ini kok bisa jadi begini? Ternyata Chiwi yang dibawa Kiryu bukanlah Chiwinya, melainkan Chiwi yang ia selamatkan dari para preman-preman ini yang mencoba menggadabah si Chiwi. Dengan kata lain, para preman ini datang karena merasa tidak terima. Tiba-tiba Sugera begitu senang memuji Kiryu yang begitu keren, memiliki estetika melindungi para Chiwi. Wadaw. Nah, karena para preman merasa dicuekin, mereka langsung menyerang dan untungnya Sakura gercep langsung menendangnya dan mengatakan orang yang main kroyok adalah culun. Jelas makin panaslah suasananya. お前らみたいなやつ。ちょっとすっきりした。やん、さくらくん。俺たちは下がっていようか。とっても強いから。 Nah, ketika memulai pertarungan, tiba-tiba Sugera tumbang hanya dengan sekali tonyok. Waduh, jelas betelah itu si Sakura karena ternyata Sugera sangatlah lemah. Tapi ketika si preman kembali menyerang, Sugera menangkap tinjunya dengan mudah dan menegaskan bahwa estetikanya itu yaitu membiarkan lawan menyerang duluan, dengan kata lain menghajar setelah dihajar. Anjay, ternyata pemain Smackdown teman-teman. Nah, ketika lanjut bertarung, Sakura makin bete kenapa dari tadi Kiryu melemparkan para preman ke arahnya. Dan lagi-lagi hal yang sama dilakukan. Makin bete lah itu si Sakura. Ada apa woi, jangan bercanda lah. Nah, di sini Suo yang memahami Kiryu langsung mengatakan bahwa Kiryu tidak perlu khawatir karena Suo akan menjaga si Chiwi. Alhasil, kini Kiryu mulai serius. Dan benar saja ketika Kiryu fokus ke depan, ada satu preman yang mengincar si Chiwi. Dan seperti biasa, Suo menunjukkan pukulan lemut dan mematikan. Ya, di sini Sakura kini mulai memahami situasinya. Lalu ketika ada orang yang menerjang Kiryu, sontak Sakura langsung menendang mereka dan menegaskan biar Sakura yang menghajar mereka semua. Jelas pada tepuk tangan lah mereka. Jelas jadi malu lah itu si Sakura, kok jadi lawak gitu ya. Padahal mau bertindak keren loh. 全部こっち回せ。
Ya, singkat cerita, para preman sudah pada tumbang. Dan menurut Sakura, mereka yang kroco sangat cocok sebagai pemanasan, anjay. Tiba-tiba Sugera meminta Sakura untuk mengatakan kata-kata moto Boppurin. Nah, karena Sakura tidak tahu, Sugera mewakilinya, mengatakan dengan lantang, barang siapa yang membawa rasa sakit, kehancuran, dan niat jahat, Boppurin akan membersihkannya tanpa pengecualian. Ya, di sini Sakura baru ingat bahwa Atsui pun pernah mengatakan hal yang sama pada saat kejadian sebelumnya. Sementara itu, Kiryu mengingatkan pada si preman, jika punya kekuatan, gunakanlah untuk hal yang benar, kelas. Nah, setelah para preman pada pergi, si Ciwi langsung berterima kasih karena berkat Boppurin dirinya kini merasa aman. Setelah si Ciwi pamit pergi, Kiryu dan kawan-kawan membicarakan soal pemilihan ketua kelas. Jelas di sini Sakura pelongo, kagak ngerti soal begituan. Lantas, agar semuanya makin akrab, Kiryu meminta nomor kontak Sakura. Nah, ketika dicek daftar kontak yang dimiliki Sakura gitu ya, semuanya langsung pada ketawa. Itu karena Sakura cuman memiliki satu kontak bernama Cuaca. Waduh. Nah, setelah itu Sakura nongkrong di kedai Kotoha dan langsung terkaget ketika Kotoha menyapanya. Jelas di sini Kotoha heran kenapa Sakura sekaget itu gitu. Nah, ketika mengambil handphone Sakura yang terjatuh, Kotoha kini sadar dan langsung menambahkan kontaknya ke handphone Sakura. Wadaw. Tiba-tiba Sakura mendapatkan chat di grup yang ramai sekali membahas pemilihan ketua kelas. Lantas Sakura mengetik ingin bertanya gitu ya, apa maksudnya? Tapi Sakura kagak sempat mengetik karena chatnya itu terlalu ramai. Alhasil Sakura langsung datang ke kelas sambil marah-marah, bertanya apa maksudnya pemilihan ketua kelas. Tak berlangsung lama ketua dan wakil ketua Tamon kelas 2 datang ke kelas. Mari kita perkenalkan dulu. Ketua kelas 2 ini bernama Enomoto Takeshi dan wakil ketua kelas bernama Kajiren dan Kusumi Yuto. Ya, di sini Suwa menjelaskan bahwa mereka berdua akan memilih siapa yang akan menjadi ketua Tamon di kelas 1 ini. Lantas Takeshi bertanya siapa di sini yang bersedia menjadi ketua kelas. Sontaklah Suwa angkat tangan, dikira mau mengajukan diri gitu ya. Tapi nyatanya malah menyarankan Sakura sebagai ketua kelas. Jelas heranlah itu si Sakura. Sakura-kun ga ii to omoimasu. Ya, di sini Sakura makin terkejut ketika Kiryu, Sugera, dan Nirei ikut mendukung Sakura menjadi ketua kelas. Sontaklah Sakura menunjuk Sugishita yang lebih cocok menjadi ketua. Jelas moh lah dia, dan Suo pun tahu karena Sugishita tidak tertarik menjadi ketua. Bukan hanya itu, anak-anak lain pun mendukung Sakura menjadi ketua. Itu karena sudah banyak hal yang dilakukan Sakura. Contohnya, menyelamatkan Kotoha, menyelamatkan anak SMP, bahkan mengalahkan Togame. Dengan kata lain, meski Sakura adalah orang luar, perlakuan Sakura sangat pantas menjadi ketua. Ditambah lagi, 3 orang terkuat di sini setuju dengan hal itu dan yang akan menjadi wakil ketua yaitu Suo dan Nirei. Ya, di sini Sakura bergumam di dalam hati bahwa ketua kelas sama saja sebagai puncak di dalam kelas. Namun, ketika teringat perkataan Umemiya apa yang akan dilakukan ketika di puncak, Sakura masih bingung karena dirinya pribadi gitu ya, masih mengincar puncak hanya untuk mendapatkan pengakuan. Lebih jelasnya, Sakura merasa dirinya masih sama seperti Tomiyama. Dan di sini Sakura masih bingung kenapa mereka semua menunjuk dirinya sebagai ketua. Tiba-tiba Kaji marah-marah menyebut semua ini membuang waktu saja karena pada diem gitu ya. Padahal ketuanya sudah ditentukan gitu. Langsung dicabutlah itu headsetnya dan langsung jadi tenang. Loh Nah, di sini Kaji menjelaskan bahwa Sakura sudah ditentukan menjadi ketua atas pilihan para murid lainnya. Jika Sakura menolak, maka akan diberikan pada orang lain saja. Jelas di sini Sakura komplain kenapa wakil ketua seenaknya memutuskan Sakura menjadi ketua kelas ini. Jelas pada olohoklah semuanya. Itu karena ketua kelas 2 yang sebenarnya itu adalah Kajiren. Alhasil Sakura tidak bisa komplain dan sudah ditentukan bahwa Sakura lah yang akan menjadi ketua Tamon kelas 1. 文句はあるめ。気楽にやっていこうぜ。俺たちもいるんだし。しっかり協力すんで。って寝てるね。 Nah, sebagai wakil ketua, Nirei menyarankan untuk membuat grup obrolan. Dengan kata lain, seluruh murid kelas 1 ini harus saling memberikan nomor kontak masing-masing. Bahkan para ketua kelas juga akan memberikan kontak mereka. Jelas senanglah itu si Nirei, karena tidak menyangka gitu ya dirinya bisa dekat dengan orang-orang kuat di kelas 2.
Nah, karena Sakura terlihat kebingungan harus melakukan apa sebagai ketua, Takeshi menyarankan Sakura untuk memimpin dengan benar orang-orang yang menjanjikan di kelas ini. Dan Sakura tidak perlu bingung, cukup lakukan saja apa yang harus dilakukan. Lantas, sebagai pelajaran awal, Sakura disarankan untuk ikut berpatroli bersama Kaji. Dan singkat cerita, Sakura, Suo, dan Nirei sudah berada di kota mengikuti langkah Kaji. Nah, di sini Nirei memberi info bahwa Kaji adalah orang yang temperamen, gampang marah dan gampang gelut, bahkan hampir sulit untuk dihentikan. Ya, intinya Nirei cuma mengingatkan Sakura untuk tidak selalu memplototinya. Tiba-tiba ada nenek-nenek minta bantuan mencarikan Lisa yang hilang. Dan karena si nenek itu sangat sedih gitu ya, Kaji bersedia akan membantunya, langsung menyuruh wakilnya untuk bertindak. Jelas heranlah itu si Sakura karena perlakuan Kaji nampak seperti melemparkan tanggung jawabnya, dan ia sendiri malah tidak melakukan apa-apa. 丸投げですか。球長リーダーなのか。絶対俺らで見つけるぞ。 Tiba-tiba Suo mengabarkan masalah ini di grup WA atas utusan sang ketua. Jelas malulah itu si Sakura, karena jika tidak ditanggapi dirinya bakalan makin malu gitu. Namun sungguh tidak disangka semua murid malah mendukung dan bersiap mencari anak yang hilang bernama Lisa dengan ciri-ciri memiliki pita merah. Tiba-tiba ada kucing loncat, dan sungguh tidak disangka kucing tersebut adalah Lisa yang hilang. Sontaklah Sakura langsung bergegas mengejar layaknya Spiderman. Lah ini yang lainnya malah menganggap Sakura kayak monyet. Waduh. Ya, di sini Sakura benar-benar berusaha mengejar si kucing. Namun ia berhenti mengejar ketika si kucing masuk ke dalam sungai. Dan di saat itulah Kaji meloncat menyelamatkan si kucing. Singkat cerita, si kucing akhirnya selamat dan si nenek pun senang. Langsung berterima kasih pada Kaji yang rela masuk ke dalam sungai hingga kabulusan. Nah, di sini Sakura jadi teringat perkataan Umemiya yang pernah mengatakan bahwa dirinya yang menjadi puncak atas dukungan dari orang lain yang setuju dengan tujuannya. Lantas Sakura menghampiri Kaji lalu bertanya, apa yang kau inginkan setelah menjadi ketua? Dengan polosnya Kaji bilang tidak ada. Dan alasan kenapa Kaji menjadi ketua itu karena merupakan keinginan mereka semua. Dengan kata lain, Kaji sama seperti Sakura menjadi ketua karena dipilih dan dipercaya. Lantas ketika Sakura mengatakan tidak bisa diandalkan dan tidak ada gunanya menjadi ketua, Kaji sangat marah dan untungnya ia bisa meredam kemarahannya dengan permen loli. Dan setelah tenang, Kaji mengakui bahwa dirinya tidak sehebat Takeshi yang bisa mengumpulkan orang-orang, bahkan tidak sehebat Kusumi yang bisa berkomunikasi dengan baik. Maka dari itu Kaji selalu mengandalkan mereka berdua, tapi perlu diingat mereka juga mengandalkan Kaji. Dengan kata lain, tugas yang harus dilakukan Kaji hanyalah memenuhi harapan mereka. やりたいことがなくてもいいのか。答える。 Tiba-tiba Nirei datang memberikan dango. Dan ketika dimakan, Nirei sangat senang memuji ketangkasan Sakura yang kayak ninja. Waduh, tadi monyet, Spiderman, sekarang ninja. Dan ketika Nirei berkata bahwa Sakura bisa diandalkan, Sakura langsung terkejut, bahkan sampai malu-malu bertanya apakah benar dirinya bisa diandalkan. 俺を頼ってる。もちろんだよ、さくらくん。 Singkat cerita, esok harinya Sakura datang ke kedai Kotoha sambil menggendong si nenek. Tapi yang anehnya di sini Sakura nampak pucat kayak zombie. Ya, di sini Sakura malu kalau cerita sama Kotoha bahwa sebenarnya semalaman ia bergadang gak bisa tidur karena memikirkan perkataan Kaji. Tapi tiba-tiba Sakura kaget ketika Kotoha membicarakan soal pemilihan ketua. Ya, dari ekspresinya itu Kotoha sudah membaca bahwa Sakura lah yang telah terpilih menjadi ketua. Nah, disinilah Sakura curhat bahwa dirinya masih bingung harus melakukan apa ketika menjadi ketua. Kotoha bilang cukup lakukan apa saja yang kau bisa. Tapi Kotoha mendadak bete ketika Sakura mengatakan bahwa Kotoha tidak ada hubungannya dan tidak pernah memanggil nama. Jadi gini bro, si Sakura ini selalu bilang kamu pada siapapun. Sontaklah Kotoha menyindir, masa ketua tidak tahu nama sama wajah anggotanya sih? Nah, disinilah Kotoha menyarankan untuk mencoba mengingat nama mereka terlebih dahulu. Itu karena dengan menyebut nama seakan-akan membuktikan bahwa Sakura melihat mereka. Jelas di sini Sakura baru sadar bahwa selama ini ia tidak pernah memanggil nama siapapun. Lantas Kotoha meminta Sakura untuk memanggil namanya. Jelas Sakura merasa malu tak sanggup melakukan itu dan langsung kabur. Ya, di sini Kotoha sadar bahwa Sakura orangnya sangat pemalu dan Sakura itu masih ketakutan menjalin hubungan dengan orang lain.
Singkat cerita, ketika di sekolah, Nirei dimintai untuk memperkenalkan nama-nama murid di kelas ini. Tapi lama-kelamaan Sakura malah pusing karena namanya itu banyak banget bro, alias susah diingat gitu. Tiba-tiba Kiryu dan Sugera minta dipanggil nama. Jelas marah lah itu si Sakura alias malu. Nah, murid yang terakhir namanya itu Anjay. Namun ada yang aneh di sini. Kenapa Anjay terluka dan kenapa ia bersikap dingin tidak seperti biasanya? Tapi tiba-tiba Umemiya memberi pesan lewat speaker untuk segera berkumpul di atap gedung bagi para ketua kelas. Dan singkat cerita, setelah sampai di atap, Nirei heran kok ada Sugishita di sini lagi nyebor tanaman. Nah, di sini Takeshi memberitahu bahwa para ketua kelas 2 di sini rata-rata memang terusan dari ketua kelas 1 dan ada juga orang yang sudah punya nama sejak SMP. Tapi di sini Sakura begitu bete karena begitu sulitnya gitu ya mengingat nama yang terlalu banyak. Sontaklah Nirei menegaskan bahwa Sakura tidak perlu khawatir karena Nirei di sini akan bertugas sebagai pendata. Lebih jelasnya, Nirei akan mengingat wajah dan nama mereka demi membantu Sakura. Lebih jelasnya lagi, Nirei tahu bahwa dirinya tidak bisa bertarung. Maka dari itu Nirei akan melakukan apapun yang ia bisa agar bisa diandalkan oleh Sakura sebagai wakil ketua. Nah, karena Suo pandai berbicara dan pandai meyakinkan orang lain, Suo akan menjadi negosiator bagi Sakura. Boleh juga tuh. Nah, disinilah Sakura mulai sadar bahwa semuanya telah melakukan secara maksimal. Maka dari itu, Sakura juga akan melakukan apapun sebisa mungkin secara maksimal dan akan saling mengandalkan. Lalu tak berlangsung lama muncul rombongan Umemiya dan di sini Sakura terheran kenapa semuanya langsung bersiap dan Nirei di sini terlihat ngaderek-dek si gedeg. Ternyata mereka itu merupakan keempat raja SMA Pyurin dan para wakil-wakilnya. Ya, karena Sakura tidak tahu, Nirei menyebutkan nama mereka satu persatu, yang dimana orang berkerudung ini merupakan ketua Jojo bernama Momose. Orang yang berkacamata ini ketua Komoku bernama Mizuki. Dan yang cewek ini ketua Jikoku bernama Subakino. Satu lagi si Acuy ketua Tamon, kalian sudah tahu lah kalau dia mah. Nah, disinilah Umemiya memperkenalkan para ketua kelas pada para raja Bopurin. Dan hal yang paling penting di sini, Umemiya ingin memberitahu pada semuanya bahwa ia telah berhasil menanam bibit tahun ini. Dengan kata lain, nanti semua murid akan bisa makan banyak sayuran. Jelas pada betela semuanya, terutama si Acuy. Namun mereka sudah biasa karena Umemiya emang agak lain sudah sejak lama. Nah, karena Acuy komplain mulu gitu ya, barulah dimulai acara penyambutan ketua kelas baru. Dan sungguh tidak disangka, sebagai puncak Bopurin, Umemiya tidak merasa jadi yang teratas. Malahan ia memohon sambil membungkuk meminta untuk saling mengandalkan. Jelas di sini Sakura terheran dan agak malu gitu ya, kenapa Umemiya nyengir pada Sakura. Setelah itu Umemiya menyuruh semuanya untuk saling menyapa agar saling mengenal. Tiba-tiba Sakura marah karena ditepak punggungnya berkali-kali gitu ya. Ya, ternyata orang ini pernah bertemu dengan Sakura sebelumnya, bernama Matsumoto Yodai, alias wakilnya Acuy, dan yang satunya lagi bernama Yanagida Ijien. Tapi di sini Sakura dan Nirei kesal karena cara bicaranya Yanagi itu gegera nyemang gitu bro. Nah, tak lama kemudian Umemiya datang menyapa, memberi semangat pada Sakura, Nirei, dan Suo, dan mengingatkan untuk jangan sungkan mengandalkan para senior. Lantas Umemiya meminta Kaji untuk membimbing dan mengajarkan apa yang pernah diajarkan untuk para junior. Tapi ini si Kaji malah bicara sama Sakura untuk belajar sendiri soal dasar-dasarnya. Dan Kaji bukanlah bapaknya juga bukan kakaknya. Jelas dikomplain lah dia. Nah, setelah itu ketika kembali ke kelas semuanya pada kepo ingin tahu pertemuan yang tadi. Nirei cerita bahwa dirinya bisa melihat secara langsung para raja di Bopurin. Dan karena di hari ini tidak ada tugas patroli, Sugera berencana mengajak semuanya ke Muscle Power. Tapi tiba-tiba ada 3 orang mencurigakan sedang lewat. Jelas di sini Sakura menanyakan apa keperluan mereka datang ke kota ini. Dan anehnya, mereka tertawa sambil menjawab bahwa mereka sedang mencari kalian, tapi orangnya tidak ada di sini. Dan setelah itu mereka pergi begitu saja. Ya, di sini Suo tahu bahwa atribut yang mereka pakai merupakan geng berbahaya terkenal buruk disebut geng Kill. Tiba-tiba ada ibu-ibu berteriak histeris dan ketika dicek ternyata Anjay pingsan dalam keadaan babak belur.
Nah, setelah beberapa saat, akhirnya Anjay tersadar dan langsung diinterogasi di kedai si ibu yang menemukannya. Nah, di sini Anjay bercerita bahwa dirinya dikejar seekor anjing. Jelas di sini Sakura nggak percaya karena Anjay sangat ketahuan sedang berbohong. Lantas Anjay pamit pulang duluan. 俺この後用があるから行くわ。もう少し休んでいったら Tapi sejenak Anjay langsung panik ketika Sakura mengatakan gengkil dan Anjay di sini mencoba mengalihkan pembicaraan dan langsung pergi begitu saja. Ya, di sini Suwo berpendapat bahwa para gengkil yang tadi berkaitan dengan masalah Anjay. Nirai pun sadar bahwa Anjay sedang dalam masalah, maka dari itu Nirai menyarankan Sakura untuk bergegas menolongnya. Namun Sakura tidak bisa asal menolongnya, itu karena setiap orang memiliki masalah yang harus dirahasiakan. Dengan kata lain, Anjay berusaha menyembunyikan atas pertimbangan dirinya sendiri. Tapi Nirai tetap kekeh bahwa Anjay merupakan teman sekelas. Sejenak Sakura teringat Umemiya dan langsung pamit pergi pulang duluan. これ持っていきな素直じゃないとこあるよね。大丈夫だよ。 Sementara itu di sebuah taman kita diperlihatkan Anjay yang sedang berbicara dengan seorang ciwi. Di sini Anjay terlihat sangat frustasi mengatakan nama Nagato yang tidak bisa ia bawa pulang. Dan jika begitu terus, Nagato sudah pasti tidak bisa diselamatkan dari geng berbahaya. Dan di sini Anjay tidak mungkin meminta bantuan pada Bopurin itu karena Bopurin adalah pelindung kota, bukan untuk mengurusi urusan pribadi Anjay. Bahkan di sini Anjay tidak akan melibatkan siapapun termasuk si ciwi ini. バカ言ってんな。危なすぎるだろ。俺一人でやってやるさ。 Nah, setelah Anjay pergi, Sakura langsung datang menghampiri si ciwi, meminta si ciwi untuk menjelaskan secara detail masalah yang dialami Anjay. Ya, awalnya si ciwi nggak mau nyerita, namun setelah mengetahui bahwa Sakura adalah ketua kelas Tamon, si ciwi akhirnya bercerita apa yang terjadi sebenarnya pada Anjay. Ternyata si ciwi ini merupakan teman semasa kecil Anjay dan juga memiliki teman satunya lagi, yaitu Nagato. Ya, Nagato ini merupakan orang yang pendiam dan baik, tidak seperti Anjay dan si ciwi yang suka nakal. Nah, ketika beranjak SMA, mereka bertiga berpisah alias memasuki sekolah yang berbeda. Namun meski begitu, ketiganya sering janjian bertemu di taman ini. Namun akhir-akhir ini, Nagato tidak pernah datang dan parahnya Anjay datang ke sini dalam keadaan terluka. Ya, awalnya si ciwi biasa-biasa saja karena sudah biasa melihat Anjay habis berkelahi. Tapi di sini Anjay bercerita bahwa dirinya habis menangkap jambret dari geng Kill. Dan sungguh tidak disangka jambret itu adalah Nagato. Di ketika itu Anjay berjanji akan menyelamatkan Nagato karena ia tahu pasti Nagato sedang kesulitan. Karena setahunya Nagato adalah orang yang baik. Namun apa yang terjadi ketika datang kembali, Anjay terluka parah dan di situ Anjay tidak cerita apapun, hanya mengatakan bahwa geng itu sangat berbahaya. Bahkan Anjay tidak mau si ciwi ikut terlibat, bahkan tidak mau melibatkan Bopurin. Biarkan Anjay yang mengurusinya sendiri. Tapi di sini Sakura jadi kaget ketika melihat si ciwi tiba-tiba menangis. Nah, ketika teringat perkataan Kotoha, dengan berat hati Sakura menegaskan biar abang yang mengurusi masalah ini, Anjay. 任すとか。あんたいいやつなんだね Nah, karena kelakuan Sakura sangat lucu, si ciwi jadi ketawa dan jadi lapar. Sontaklah Sakura tidak mau membagi kuenya gitu ya. Jelas heran lah itu si ciwi, padahal dia nggak minta loh. あ、うんいらないわよ Singkat cerita, esok harinya ketika masuk ke kelas, Anjay masih saja tetap berbohong pada seluruh teman-temannya bahwa ia telah diserang beruang. Waduh, kemarin anjing, sekarang beruang. Tapi tiba-tiba ada senior datang ke kelas memberikan surat titipan dari seseorang. Si senior tidak tahu namanya. Pokoknya mah orang itu memakai jaket kerudung meminta untuk diberikan pada Anjay. Jelas di sini Anjay terkejut karena pastinya itu dari geng Kill. Lalu ketika melihat foto di dalamnya, Anjay langsung bergegas. Sontaklah Sakura langsung mengikutinya. Nah, setelah terkejar, Sakura menegaskan bahwa dirinya sudah mendengar masalah Anjay dari si ciwi. Langsung direbutlah itu fotonya. Dan ternyata foto itu merupakan foto Nagato yang sedang dihajar hingga babak belur. Lantas di sini Sakura meminta Anjay untuk menceritakan semuanya secara detail. Alhasil Anjay bercerita bahwa waktu kemarin ketika ada jambret, Anjay menangkapnya. Dan ternyata itu adalah Nagato. Dan Nagato pergi kabur meninggalkan dompet yang ia curi. Nah, karena penasaran, esok harinya Anjay pergi ke markas geng Kill. Dan sungguh tidak disangka terlihat Nagato sedang dihajar habis-habisan karena tidak memberikan uang setoran. Di saat itulah Anjay berusaha menolong Nagato. Namun sungguh alangkah terkejutnya Anjay, Nagato malah memihak pada geng Kill, bahkan rela menghajar Anjay dengan balok.
ここにいるって。 Ya, untungnya Anjay berhasil kabur dan pingsan di sebuah gang. Nah, di sini Anjay masih belum tahu kenapa Nagato berbuat seperti itu. Namun di sini Anjay sangat yakin bahwa semua yang dilakukannya itu bukan atas keinginannya sendiri. Karena Anjay tahu bahwa Nagato adalah orang yang baik dan hal yang paling penting, Nagato terlihat sedang menangis. Maka dari itu Anjay sangat yakin bahwa Nagato sedang tersiksa dan Anjay akan segera menyeretnya keluar dari geng tersebut. Nah, ketika Sakura mengajak Anjay untuk segera bergegas menyelamatkan dia, Anjay melarangnya karena semua ini tidak ada urusan dengan Sakura ataupun Bopurin. Lantas Sakura menegaskan bahwa ia tidak berniat membawa nama Bopurin. Semua ini dilakukan karena Sakura sudah berjanji pada si Ciwi. Dengan kata lain, Sakura sudah terlibat dengan masalah ini dan Sakura akan mengurusnya. Lalu tak lama kemudian orang-orang kuat di kelas Tamon pada turun siap untuk membantu. Dan karena Anjay merasa nggak enak dengan Bopurin, mereka semua menegaskan bahwa kami datang ke sini bukan sebagai Bopurin, melainkan sebagai teman sekelas. Alhasil Anjay tidak punya alasan untuk melarang. こいつらの言う通り。 Lalu tak lama kemudian Sugisita turun dan siap membantu meski baru bangun tidur. Sementara itu para kelas 2 terkejut melihat rombongan kelas 1 yang entah mau kemana. Dan kenyataannya Sakura dan kawan-kawan akan menyerang geng Kill. そこがキールの根城なんですね。 Tamat ending yang sangat membagongkan. Woi, apaan ini woi? Ini terlalu nanggung loh. Masa sampai sini doang? Duh, kecewa badai iya mah. Tapi nggak apa-apa lah, harus tunggu lagi tahun depan. Nah, pesan apa sih yang kalian dapat dari anime ini? Jujur saja bro, gue dapat banyak pesan yang mengena di anime ini. Tapi ada rumor katanya anime ini mendukung kaum-kaum pelangi. Jadi gue takutnya ketika berpendapat tentang pesan moralnya gitu ya, malah dianggap kaum pelangi gitu bro. Kan bangke jadinya bro. Nah, gue coba tonton ulang apanya yang bagian pelangi. Dan setelah gue tonton ulang, gue rasa normal-normal saja gitu ya. Tapi emang agak terganggu sih dengan efek pipi merah merona yang selalu muncul gitu ya. Kalau malu-malu tuh wajar bro. Kadang gue juga suka malu sama temen, tapi nggak sampai pipi merah juga sih. Nah, kalau pada saat scene adegan masa lalunya Tomiyama dan Togame, itu baru terganggu soalnya agak lebay gitu ya. Tapi nggak kelihatan pelanginya sih. Apa mungkin karena pegang pipinya ya? Kayaknya itu deh. Tapi bro, karena pikiran gue positif, ya lempeng-lempeng aja gitu ya, nggak ada masalah. Apalagi pas di akhir-akhir episode ya, ini keren banget loh. Ya intinya gue di sini cuma ngambil positifnya saja ya bro. Nah, anime ini mencoba mengingatkan pada kalian yang suka gelut atau tawuran gitu ya, untuk lebih bijak dalam bertindak. Sebenarnya tindakan tawuran atau gelut sangat merugikan siapapun. Dan anime ini seperti mengisyaratkan untuk melakukan hal yang lebih baik, contohnya Bopurin. Kalian tahu kan, geng apapun yang ada di wilayah kalian sudah pasti dibenci oleh masyarakat. Dan anime ini mencontohkan sebuah geng yang dicintai masyarakat bro. Sebenarnya banyak hal lainnya juga bro. Anime ini seolah-olah mengingatkan kita untuk menggunakan kekuatan atau kekuasaan kita terhadap hal yang benar. Jika kalian merasa kuat, gunakanlah untuk membantu atau menolong orang yang lebih lemah. Itu karena orang yang merasa kuat menindas orang yang lemah disebut culun. Dulu ya, gue pernah bilang orang yang sosokan jagoan menindas orang-orang cupu, itu tuh kroco yang numpang nama bro. Ya begitulah. Intinya kita harus selalu mengambil positifnya dari film apapun. Yang jeleknya buang aja jauh-jauh. Oh iya bro, satu lagi. Gue kagum banget loh semua perkataan dan tindakan si Umemiya. Keren banget loh. Bang, lu suka Umemiya bang? Ntar lu dibilang pelangi bang. Hah? Gue kan cuman kagum bukan cinta bangke lah. Umemiya keren loh. Salahnya di mana? Kalau ada action figurnya gue mau beli lah. Jangan bang, nanti dibilang pelangi bang. Aduh ribet lu. Ya udah gue mau beli Barbie aja. Atau gue mau beli action figure cewek yang melonnya gede. Puas lu. Udah malas.